Di dunia murim, ada pepatah yang sering digunakan ketika hal-hal tidak masuk akal terjadi. Ini adalah hukum murim. Frasa ini telah menjadi meme di internet, yang berarti hanya yang kuat yang bisa bertahan. Seorang karyawan kantor wanita cukup menyukai pepatah itu. Setiap kali membaca karakter utama dalam novel murim menggunakan hukum ini untuk menghancurkan tengkorak musuh, dia selalu merasa sangat puas. Setiap orang dewasa di masyarakat modern pasti pernah merasakan perasaan ini setidaknya sekali. Di kantor, atasannya tiba-tiba memberinya setumpuk dokumen besar dan meminta untuk menyelesaikannya hari ini juga. Dalam imajinasinya, dia melayangkan pukulan telak ke wajah pria itu untuk membalas dendam atas nama semua karyawan. Itu adalah momen-momen di tempat kerja di mana dia merasa seperti sedang mempraktikkan hukum dunia persilatan. Tiba-tiba, atasannya bertanya apakah dia sudah membaca semua novel murim yang direkomendasikannya, dan dia menjawab sudah. Pria itu memujinya, sementara dia hanya tersenyum canggung dan diam-diam berpikir bahwa penilaian kinerjanya bergantung padanya. Sementara atasannya merasa senang karena menemukan seseorang dengan minat yang sama, dia berpikir bahwa hanya pria itu sendiri yang tertawa. Meskipun membacanya untuk menyenangkan bos, dia harus mengakui bahwa novel-novel itu memang sangat menarik. Dalam cerita-cerita itu, para karakter terlihat seolah-olah mereka mendedikasikan segalanya untuk seni bela diri. Namun, setiap dari mereka memiliki kehidupan, cinta, dan romansa mereka sendiri. Terkadang, mereka bahkan mengorbankan nyawa untuk melindungi rekan-rekan mereka. Dia diam-diam berharap bisa hidup seperti itu sekali saja. Itulah yang dia pikirkan, sampai sebuah suara terdengar, mengingatkannya untuk pergi mencuci karena terus-menerus melamun. Ya, saya akan segera pergi, jawabnya, tetapi dalam hati dia sama sekali tidak ingin menjadi karakter figuran anonim dalam novel murim. Seorang pelayan wanita lain ikut serta dan memperingatkan bahwa makan siang hari ini lagi-lagi adalah tonik, membuatnya diam-diam mengeluh tentang sekte yang ahli meracuni bawahannya. Benar, saat ini dia telah menjadi pelayan wanita seperti itu. Dia telah menjadi bawahan dari sekte racun nomor 1, Klantang. Dalam tubuh barunya, dia dengan putus asa menyadari bahwa dia telah bertransmigrasi ke dalam klan yang gila. Klantang adalah klan yang rumit, mereka bisa menjadi sekutu yang dapat diandalkan, tetapi ketika melawanmu, mereka adalah musuh licik yang tidak segan menggunakan segala cara. Itu adalah keluarga persilatan yang berdiri di antara batas kebenaran dan kejahatan. Senjata mereka adalah racun dan senjata rahasia, sebuah klan yang tidak pernah dia sukai saat membaca novel. Namun, dari sekian banyak tempat, dia malah bertransmigrasi tepat ke Klantang. Lebih buruk lagi, dia juga masuk ke dalam tubuh seorang pelayan yang khusus mencuci pakaian. Seorang pelayan lain membangunkannya, memberitahukan bahwa sudah waktunya bekerja pada hari ketiga sejak dia bertransmigrasi. Dia dengan kesal berpikir tentang bagaimana dia telah berubah dari budak perusahaan menjadi budak sejati, dipaksa bekerja tanpa henti. Ketika dia mengeluh tentang kode etik persilatan, pelayan itu menyindir bahwa seorang pencuci pakaian tidak membutuhkan etika. Orang itu memanggil namanya Songji dan mengingatkannya untuk mencuci pakaian di area yang ditentukan. Songji mengeluh bahwa cucian terlalu banyak dan berat, tetapi pelayan itu bersikeras karena para tetua klan Tang sangat sensitif. Pelayan itu menarik Songji pergi sementara dia khawatir bahwa dia belum hafal semua jalan dan akan tersesat. Tiba-tiba, orang itu teringat dan menyampaikan perintah kepala pelayan, meminta dia untuk berkumpul di kantor klan sebelum tengah hari. Songji mengiyakan lalu berjalan sendirian. Dia diam-diam berpikir, biasanya ketika bertransmigrasi orang akan langsung tahu cerita apa yang mereka masuki, tetapi dia sama sekali tidak tahu. Tanpa uang, tanpa kekuasaan, dan tanpa dukungan, dia merasa hidupnya benar-benar tamat. Di tengah keputusasaan, dia bertanya-tanya apakah dia bisa bertahan hidup. Sedang berjalan, dia tiba-tiba berhenti dan mendongak, merasa ada sesuatu yang aneh. Membawa keranjang cucian, Songji bingung bertanya-tanya mengapa dia tidak kunjung menemukan area mencuci. Dia bergumam mengingat petunjuknya, bahwa ketika keluar dari aula dan belok kiri, dia akan melihat pohon willow. Tiba-tiba, dia tersandung, menyebabkan seluruh keranjang cucian tumpah ke tanah. Duduk di tengah kekacauan, Songji dengan putus asa berpikir dalam hati, tidak menyangka dia bisa tersesat di tempat kerja. Sebuah suara terdengar dari belakang bertanya kemana dia pergi, membuat Songji terkejut dan mendongak. Dia melihat seorang anak kecil mengenakan jubah hijau mewah dan menebak bahwa itu bukan pekerja. Tiba-tiba, dua kata jubah hijau membuat Songji tertegun saat menyadari artinya. Di klan ini, jubah hijau bukanlah sesuatu yang bisa dikenakan oleh sembarang orang. Hanya para seniman bela diri yang diakui oleh klan Tang yang memiliki kehormatan itu. Menyadari bahwa orang di depannya memiliki status yang lebih tinggi, dia buru-buru menjelaskan bahwa dia tersesat dalam perjalanan untuk mencuci pakaian. Orang itu terang-terangan memanggilnya bodoh, membuat Songji diam-diam marah dengan sikap anak-anak klan Tang. Remaja itu berkata bahwa orang bodoh yang tidak tahu jalan juga tidak tahu siapa dirinya, lalu memerintahkannya untuk mengikuti.
Song Ji sambil membereskan barang-barangnya bergumam bahwa bahkan anak-anak di klan ini tidak memiliki sedikit pun etiket. Dia diam-diam mengikuti remaja itu melewati koridor dan halaman dalam. Orang itu berhenti dan menunjuk ke depan. Ini membuat Song Ji terkejut menyadari bahwa area mencuci ada tepat di depannya. Diam-diam mengakui bahwa dia pantas dimarahi bodoh, dia menundukkan kepala berterima kasih kepada tuan muda itu. Remaja itu memperingatkannya untuk segera mengingat jalan, jika tidak, dia bahkan tidak akan punya bubur untuk dimakan. Sebelum pergi, orang itu berbalik dan menanyakan namanya. Song Ji dengan gembira hendak menjawab, "Ah, nama saya adalah." Namun dia tiba-tiba berhenti dalam kepanikan, menyadari bahwa dia sama sekali tidak tahu namanya sendiri setelah 3 hari di dunia ini. Song Ji dengan canggung menjawab bahwa namanya tidak layak untuk dipedulikan oleh tuan muda. Mata biru tuan muda itu menyipit, memancarkan tatapan menyelidik. Dia dengan tegas menyuruhnya pergi, membuat Song Ji dengan senang hati menjawab. Dia bergegas melangkah cepat, dalam hati berpikir harus pergi sebelum ditanya lagi. Dari atas dahan pohon, seorang pria lain berjubah hijau telah mengamati seluruh kejadian. Pria itu melompat turun, dan nama tuan muda itu terungkap adalah Geun Myong. Pria itu menjawab, "Anda memanggil." Geun Myong memanggil namanya, Tetua Tangjung. Geun Myong bertanya kepada tetua siapa wanita yang baru saja pergi itu. Tetua Tangjung ragu-ragu sebelum memberikan komentarnya. Dia berpendapat bahwa gadis itu hanya tampak seperti pelayan biasa. Namun Geun Myong masih tidak bisa menghilangkan rasa curiga terhadapnya. Sementara itu, di area lain keluarga Tang, Song Ji menghela napas lelah karena pekerjaan mencuci yang tidak pernah berakhir. Tiba-tiba, dia terkejut melihat pemandangan aneh. Banyak pelayan wanita berkumpul, seseorang mendesak dan memanggilnya Sohe, menyuruhnya segera datang ke Gua Ngawon. Pelayan wanita itu menggenggam tangan Sohe, menyuruhnya berjalan rapat di sampingnya. Setelah berbaris, orang itu bertanya dengan lantang apakah semua orang sudah hadir. Para pelayan wanita serentak menjawab seorang pria yang disebut manajer umum yang berdiri di atas panggung tinggi. Berdiri di sampingnya, seorang manajer wanita melihat kerumunan dan mengenali seseorang yang mencurigakan mengenakan jubah hijau meskipun terlihat seperti pelayan wanita. Sohye dalam hati berpikir tidak mengerti apa yang patut dibanggakan. Apapun konferensinya, sebagai pelayan wanita, dia tetap hanya harus pergi ke area mencuci. Tiba-tiba, dia menyadari kehadiran yang familiar. Dia bertanya-tanya dengan cemas mengapa tuan muda itu terus datang ke tempat ini. Sohye angkat bicara, berpendapat bahwa orang penting seperti Geun Myong tidak seharusnya datang ke sini. Tetapi dia menjawab bahwa tidak ada tempat di keluarga Tang yang tidak bisa dia datangi. Geun Myong bertanya apakah dia baik-baik saja. Sohye dengan jujur menjawab bahwa pekerjaan ini sangat melelahkan. Dia berkomentar bahwa dia terlihat baik-baik saja, tetapi dia tetap bersikeras bahwa itu sangat sulit. Geun Myong tiba-tiba menunjukkan bahwa dia sedang mencuci pakaian yang terkontaminasi racun mematikan tetapi tetap aman, sementara orang biasa hanya dengan menyentuhnya sudah dalam kondisi kritis. Sohye tertegun, tidak percaya pada telinganya saat mendengar dua kata racun mematikan. Dia dengan panik bertanya mengapa dia baru mengatakannya sekarang. Geun Myong menjawab bahwa karena melihatnya menangani racun dengan begitu santai, dia mengira dia sudah tahu. Dengan gemetar melihat kedua tangannya, Sohye dengan takut bertanya apakah dia akan mati dan apakah dia membutuhkan penawar. Geun Myong dengan tenang meyakinkan bahwa dia baik-baik saja dan tidak keracunan sama sekali. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa, yang lebih penting, mereka tidak pernah mencuci pakaian yang terkontaminasi racun melainkan akan membakarnya. Dia mengajukan pertanyaan licik. Mengapa ada orang yang memberikan barang-barang yang seharusnya dimusnahkan ini, untuk dicuci olehnya? Sohye dengan bingung menjawab bahwa dia tidak tahu. Geun Myong menyeringai, mengatakan bahwa jawabannya bukankah sudah terlalu jelas. Dia dengan dingin menyimpulkan bahwa ada seseorang yang mencoba membunuhnya. Kata-katanya seperti sambaran petir, membuat Sohye benar-benar terdiam. Dia dengan putus asa bertanya-tanya mengapa harus dirinya, dan mulai curiga bahwa tubuh pelayan wanita yang baru saja dia masuki tidaklah sederhana. Geun Myong menjentik dahi Sohye dengan keras. Dia tertawa, mengatakan bahwa dia hanya bercanda, siapa juga yang ingin membunuhnya. Geun Myong berpendapat bahwa mungkin pelayan wanita lain hanya ingin menggodanya karena melihatnya terlalu mudah ditebak. Sohye terkejut menyadari bahwa ini bukan lelucon melainkan konspirasi pembunuhan yang nyata. Geun Myong dengan tenang mengatakan bahwa bagaimanapun juga dia tidak membutuhkan penawar. Dia bertanya apakah dia merasakan sesuatu yang aneh, dan Sohye mengonfirmasi tidak. Geun Myong menjelaskan bahwa di klan ini, jika tidak memiliki kekebalan racun, sangat sulit untuk bertahan hidup karena racun diteliti tepat di dalam aula utama. Terlebih lagi, mencegah penyebaran racun di udara sepenuhnya adalah hal yang mustahil. Oleh karena itu, bahkan para bawahan pun harus menanggung lingkungan beracun ini. Mereka harus melalui proses pelatihan kekebalan racun,
termasuk meminum dosis tonik beracun setiap minggu. Sohye tiba-tiba teringat air mengerikan yang diminumnya kemarin, ternyata itu adalah racun. Geun Myung mengatakan dia tidak perlu meminumnya lagi, lalu mengakui dia datang berkunjung hanya karena penasaran dengan kemampuannya, membuat Sohye sedikit kecewa. Dia menyarankan agar dia pergi mencari Nyonya Jin untuk melaporkan bahwa ada seseorang yang berbuat ulah, dan Sohye menurutinya memanggilnya Tuan Muda. Saat Sohye pergi, Geun Myung dalam hati berpikir alasan dia terus mengunjunginya adalah karena dia tiba-tiba bertanya-tanya, apakah dia sendiri telah mengkhawatirkannya. Sementara itu, Sohye menyingkirkan pikiran-pikiran yang melayang dan memutuskan untuk memprioritaskan menyelesaikan bak cucian terlebih dahulu. Dia membawa bak cucian menuju salah satu bangunan utama. Di dalam sebuah kantor, Nyonya Jin dan seorang pria lain sedang bekerja dengan tekun. Tiba-tiba, Nyonya Jin mengangkat kepalanya karena mencium bau aneh, tepat saat Sohye meminta izin masuk. Sohye masuk ke ruangan, tangannya memegang bak cucian yang terkontaminasi racun dan menjelaskan bahwa dia memiliki sesuatu yang perlu dilaporkan. Nyonya Jin bangkit berdiri dengan marah, mempertanyakan Sohye karena berani-beraninya membawa cucian kotor ke kantor. Sohye dengan tenang menjawab bahwa itu adalah racun oleander, membuat sekretaris pria itu menghentikan tulisannya. Sekretaris itu dengan tenang mengangkat kepalanya, mengatakan bahwa menurut peraturan, pakaian yang terkontaminasi racun harus segera ditangani. Nyonya Jin terkejut tidak percaya, tetapi Sohye menegaskan bahwa seluruh cucian baru-baru ini telah diracuni. Sohye menjelaskan bahwa karena tidak ada yang mendengarkan, dia tidak punya pilihan lain. Dia menundukkan kepalanya, mengatakan bahwa dia tahu tindakan ini tidak sopan tetapi tetap harus datang ke sini. Berdiri di tengah kantor, Sohye menegaskan kembali bahwa dia telah datang meskipun tahu itu tidak sopan. Nyonya Jin dengan bingung menoleh ke sekretaris, memanggilnya komandan tetua dan menyalahkan para pelayan rendahan. Komandan tetua bangkit berdiri, meminta Sohye meletakkan barang-barang itu dan bertanya apakah dia membutuhkan penawar racun. Sohye dengan senang hati menerima, sementara komandan tetua diam-diam berpikir bahwa meskipun Tuan Muda sudah bilang tidak apa-apa, tetapi lebih baik berjaga-jaga. Dia mendekat dan menanyakan nama Sohye. Sambil memberinya sebuah kotak kayu, dia mendengar Sohye menjawab bahwa namanya adalah Sohye. Komandan tetua mengulangi nama Sohye dengan penuh pemikiran. Dia diam-diam bertanya-tanya tentang reaksi Sohye terhadap pertanyaannya. Setelah beberapa saat, dia menyuruh Sohye meninggalkan cucian di sana dan pergi. Dia menoleh ke Nyonya Jin dan berkata bahwa dia sendiri yang akan menyelidiki masalah ini. Sohye berterima kasih dan menundukkan kepala meminta izin untuk pergi. Meninggalkan ruangan, dia menghela napas lega karena tidak perlu lagi mencuci pakaian beracun itu. Tetapi begitu dia sampai di pintu, Nyonya Jin buru-buru memanggilnya kembali. Nyonya Jin menatapnya tajam, bertanya dengan curiga, apakah kau benar-benar Sohye? Terhenti. Sohye bingung oleh pertanyaan Nyonya Jin. Nyonya Jin menyelidik, kau benar-benar Sohye, Putri Choryeon. Sohye menjawab bahwa dia tidak tahu siapa orang tuanya, tetapi Nyonya Jin bersikeras dia terlihat persis seperti Ryeon. Nyonya Jin mengenang ibu Sohye, wanita tercantik di ibu kota. Dia menggenggam tangan kasar Sohye, merasa kasihan karena Sohye harus menjalani hidup yang sulit. Sohye merasa tidak nyaman ketika Nyonya Jin diam-diam menyalahkan kepala keluarga yang terlalu lalai. Nyonya Jin tiba-tiba memutuskan akan segera pergi ke kamar Sohye. Dia menyatakan akan memeriksanya sendiri dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan Sohye. Sohye diam-diam mengagumi kekuatan ikatan darah dan berterima kasih kepada ibu yang belum pernah ditemuinya. Nyonya Jin mendidih karena kemarahan saat memikirkan bagaimana mereka telah memperlakukan Sohye dengan buruk. Dia terkejut melihat kamar yang sempit, sementara Sohye merasa itu lebih besar dari apartemen lamanya. Nyonya Jin ingin segera memindahkan tempat tinggalnya tetapi untuk sementara belum bisa, membuat Sohye buru-buru menolak. Tiba-tiba, dia memeluk Sohye erat dan berjanji akan memindahkannya sebelum tengah malam. Setelah menyuruh Sohye beristirahat, Nyonya Jin pergi. Sohye berdiri sendirian di kamar, tidak menyadari pelayan lain sedang mengamati secara diam-diam. Pelayan itu tiba-tiba berbicara, membuat Sohye terkejut. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu apa kesalahan yang Sohye lakukan sampai Nyonya Jin harus datang sendiri. Sohye langsung balik bertanya mengapa orang itu tidak memberitahunya tentang racun di pakaian. Pelayan itu menyangkal keras, mengatakan bahwa Sohye sendiri yang mengaku tidak terpengaruh oleh racun. Sohye tercengang tidak ingat pernah mengatakan itu, sementara pelayan itu diam-diam berpikir dia gila. Sementara itu, dua pelayan lain bergosip tentang mengabaikan orang-orang jahat di Xinjiang. Pelayan dengan bintik-bintik terus menyalahkan, bertanya mengapa Sohye mengatakan hal-hal aneh seolah itu kesalahannya. Dia memainkan peran korban, menyalahkan Sohye karena tidak mendengarkan kekhawatirannya tetapi sekarang malah menyalahkannya. Tiba-tiba, dia mengubah sikapnya, tersenyum dan bertanya apakah karena itu Sohye pergi menemui Nyonya Jin. Lalu dia mengelus kepala Sohye, memuji bahwa anak-anak itu pantas dimarahi dan mengajaknya makan malam,
Sohe diam-diam bertanya pada diri sendiri sebenarnya seperti apa dirinya sebelum transmigrasi. Dalam pikirannya, Nyonya Jin merasa aneh ketika kepala keluarga disebutkan dan menganggap dia benar-benar tidak peduli. Dia berpikir bahwa Sohe lebih suka merendam tangannya sendiri dalam racun daripada harus menghadapi semua orang. Sohe terkejut bertanya pada diri sendiri apakah dia benar-benar telah melakukan hal itu. Dia menyadari dia telah bertransmigrasi ke dalam tubuh seorang pelayan biasa. Tiba-tiba, seorang pelayan lain dengan wajah angkuh menghalangi jalan, memberitahu bahwa mulai sekarang Sohe harus membersihkan lapangan latihan. Sohe segera menyadari ini adalah geng Xinyang yang disebutkan oleh pelayan itu. Dia menatap kelompok orang yang bersikap merendahkan dan memastikan itu adalah mereka. Sohe diam-diam berpikir, karena tidak bisa lagi menyuruhnya mencuci pakaian beracun. Jadi sekarang mereka berencana mendorongnya ke lapangan latihan yang dipenuhi aura racun. Melihat senyum jahat pemimpinnya, Sohe tidak mengerti mengapa manusia bisa sejahat itu. Dia dengan tegas menolak, menyatakan bahwa dia tidak akan menanggung ini seperti Sohe yang asli. Pemimpin itu terkejut dengan perlawanan itu, tetapi Sohye memotongnya dan berkata bahwa dia akan berbicara. Sohye dengan tenang memulai, "Aku mengerti kalian tidak ingin membersihkan lapangan latihan." Pemimpin itu dengan sinis menjawab bahwa daya tahan racun Sohye lebih baik dari mereka, dan tempat itu terlalu berbahaya bagi mereka. Sohye membantah bahwa jika tempat itu berbahaya, seharusnya tidak memaksa siapapun untuk membersihkan. Pemimpin kelompok pelayan itu menjawab dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu tidak ada pilihan lain." Dia berbalik, menyatakan akan mengirim Songji untuk menggantikannya, membuat Sohe tertegun. Kelompok pelayan itu menjelaskan dengan penuh kemenangan bahwa karena daya tahan Songji terhadap racun lemah, jika Sohe tidak pergi, maka orang itu yang harus pergi. Sohe mencengkeram roknya erat-erat, tiba-tiba menyadari alasan Sohe yang dulu selalu menahan diri dan menerima perundungan. Dia menyadari bahwa mereka telah mengancam Sohe yang dulu dengan melibatkan kakak Songji dalam masalah ini. Dalam benaknya muncul gambaran kakak Songji, satu-satunya kerabat yang selalu merawat Sohe. Sohe tahu bahwa jika dia menolak, mereka benar-benar akan mendorong kakak Songji ke tempat latihan yang penuh racun. Dia terpaksa menerima. "Aku akan melakukannya. Di mana tempat latihannya?" Pemimpin itu tersenyum puas, memuji sikapnya. Dia menyelipkan sapu dan sebuah lencana izin masuk ke area dalam ke tangan Sohe. Setelah menunjukkan jalan, seluruh kelompok berbalik dan pergi. Pemimpin itu bahkan tidak lupa melontarkan ancaman bahwa jika Sohe merusak pekerjaan lagi, dia akan tahu akibatnya. Sohe berdiri sendiri, tangan memegang lencana dan sapu, hati terasa berat. Seorang penjaga gerbang bertanya dengan dagu terangkat apakah dia akan masuk atau tidak. Setelah memeriksa lencana, penjaga gerbang mengizinkannya lewat. Sohe ragu di depan gerbang, dalam hati berpikir racun jenis apa yang menunggunya. Melangkah melewati gerbang, dia kembali tersesat di tengah pemandangan megah kota bagian dalam. Dia berjalan sambil merenungkan perkataan kakak Songji, bahwa tempat ini hanya untuk garis keturunan langsung dan orang-orang berpangkat tinggi. Sohe tiba-tiba menyadari perbedaan yang jelas ketika kota bagian luar hanyalah tempat tinggal kerabat jauh dan para pekerja. Sohe terkesima dengan keindahan kota bagian dalam, tempat cabang-cabang bunga plum merah yang cemerlang memamerkan warnanya. Dia terheran-heran bertanya pada diri sendiri apakah ini musim bunga plum merah sedang mekar. Saat mengulurkan tangan hendak menyentuh sebuah cabang bunga, dia tanpa sadar teralihkan perhatiannya. Sebuah suara tegas tiba-tiba terdengar. Tang Geunmyeong membentak bertanya apakah ada seseorang di sana. Terkejut, Sohye terhuyung kehilangan keseimbangan. Dia panik menyadari dirinya jatuh ke arah kolam teratai. Tepat pada saat itu, sepasang lengan menopangnya, dan sebuah suara yang familiar terdengar, "Oh, kau rupanya." Pemuda itu tersenyum, bertanya apakah dia masih belum hafal jalan. Sohye mendongak, bingung menyadari orang yang telah menyelamatkannya dan tanpa sadar memanggil, "Tuan muda." Tang Geunmyeong segera marah, berteriak, "Tuan muda, kau sedang menghina siapa?" Pemuda itu segera menghentikannya. "Geunmyeong, cukup sudah." Pria bernama Geunmyeong itu segera menunduk patuh, membuat Sohe dalam hati berpikir apakah tuan muda mereka benar-benar seorang bangsawan. Pemuda itu berbalik bertanya pada Sohe kemana dia tersesat lagi hari ini, dan dia menjawab bahwa dia harus pergi membersihkan dojo. Ketika tahu dia harus pergi ke dojo di kota bagian dalam, dia berkomentar bahwa dia memang sering diintimidasi lalu menyuruhnya mengikutinya. Dia memerintahkan Geunmyeong untuk tetap tinggal, dan pria paruh baya itu hanya bisa menurut. Geunmyeong memperingatkan dengan wajah serius bahwa jika dia tidak bersikap pantas, dia sendiri yang akan mendidiknya, membuat Sohe terkejut berpikir bahwa dia sudah sangat patuh. Melihat Sohe masih ragu, pemuda itu berbalik bertanya apa yang dia lakukan sehingga begitu lama. Dalam perjalanan, dia menjelaskan bahwa tempat yang baru saja dia masuki adalah halaman belakang tempat dia tinggal. Dia mengingatkan bahwa ini adalah tempat di mana para pelayan tidak boleh masuk dan keluar sembarangan, membuat Sohye menyadari bahwa di mata Tang Geunmyeong, dia tidak berbeda dengan penyusup.
Pemuda itu terus berjalan dan berkata, "Ngomong-ngomong," dia bertanya dengan senyum sinis, "kau benar-benar tidak tahu jalan? Atau kau berpura-pura tersesat?" Pertanyaan darinya membuat Sohe bingung. Seekor ular piton raksasa dari energi biru muncul di belakangnya. Dia berkata dengan wajah serius, "Sungguh aneh." Begitu selesai bicara, dia mencubit pipi Sohe dan berkomentar, "Aku tidak bisa melihat menembusmu," membuat dia menjerit kesakitan. Dia terus berspekulasi, mungkin seorang pelayan biasa, atau seorang mata-mata yang mencurigakan, sementara Sohe masih meringis kesakitan. Jeritan Sohe membuat pemuda itu terkejut, ekspresinya menunjukkan keterkejutan. "Oh tidak, aku tidak bermaksud membuatmu menangis," dia berkata dengan canggung saat melihat Sohe duduk di tanah terisak-isak. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia hanya mencubit ringan, tapi Sohe menjawab dengan marah bahwa dia kesakitan sampai tidak bisa bernapas. Pemuda itu memalingkan wajahnya, bergumam bahwa bahkan wajahnya saat menangis pun mirip Hweon, sungguh membuat orang lain terganggu. Dia berbalik, mengulurkan tangan dan bertanya apakah dia bisa berdiri sendiri. Melihat Sohe masih duduk menangis, dia menghela napas. Kalau begitu tidak ada pilihan lain. Dia membantunya berdiri dan menyatakan, "Aku akan mengantarmu sendiri ke dojo." Sohe hanya bisa mendongak. Tiba-tiba diangkat ke bahu seperti barang bawaan, Sohe terkejut sampai berhenti menangis, tergagap memanggil tuan muda. "Jangan bicara apa-apa. Aku akan mengantarmu ke sana segera," dia berkata dengan tegas. Sohe mencoba menjelaskan, "Bukan itu," sapunya, tapi sudah terlambat. Pemandangan beralih ke tempat lain, dengan cabang-cabang bunga kamelia putih yang sedang mekar. Mereka sudah sampai. Dia bertanya pada Sohe apakah kue itu enak dan dia mengangguk membenarkan. Kalau begitu makan ini juga, dia menawarkan sebuah kue yang lebih besar, dan Sohe mengerti bahwa ini adalah permintaan maaf. Dia menerima kue itu dan dalam hati berpikir entah sampai kapan dia akan diberi makan olehnya, mungkin dia tidak perlu makan malam lagi. Sambil makan kue, Sohe berpikir dalam hati bahwa lengan baju pemuda itu tidak ada bedanya dengan topi pesulap. Berjalan di belakangnya, ia mendengar pemuda itu masih menggumamkan ancaman yang telah diucapkannya selama beberapa hari terakhir. Ia berteriak penuh kebencian menyebut nama seorang musuh bernama Budaeju. Kemudian, ia memberitahukan bahwa Sohe harus menunggu sekitar 1 jam lagi baru bisa membersihkan dojo. Sohe mengeluh dalam hati tentang orang-orang malang yang tidak membiarkan orang lain makan dan minum dengan layak. Tiba-tiba, sebilah belati tajam terbang lurus ke arahnya. Sohe merasakan bahaya dan segera menoleh. Dengan refleks secepat kilat, ia mengulurkan tangan dan menangkap senjata itu dengan rapi. Pemuda itu tampak sangat terkesan dengan refleksnya yang luar biasa. Sohe menatap belati di tangannya dengan bingung, hanya sempat menyadari bahwa itu adalah sebuah senjata. Ia dengan panik membuang belati itu dan berteriak bahwa ia hampir kehilangan nyawanya. Pemuda itu tersenyum dan menawarkan untuk memeriksa tangannya. Ia menggenggam tangan Sohe sementara ia masih merasa cemas. Aliran energi biru hangat mulai mengalir dari tangannya ke tangan Sohe. Sohe merasakan sensasi aneh yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Pemuda itu menjelaskan bahwa ia sangat sensitif terhadap energi, Ki, dan dapat dengan cepat membangun kekuatan internal. Dengan senyum cerah, ia tiba-tiba menawarkan untuk mengajarinya seni bela diri. Sohe benar-benar terkejut dengan tawaran yang tidak masuk akal itu. Ia berpikir dalam hati apakah tuan muda ini menyadari apa yang ia katakan. Tepat pada saat itu, Tang Jinming muncul dan berteriak, menuduhnya menipu tuan muda. Tang Jinming dengan keras mengkritik tindakan seorang pemuda yang menerima murid, tetapi Sohe dengan bangga menyatakan bahwa itu adalah gurunya. Dalam hatinya, ia panik karena mengira tindakan ini telah melanggar semua aturan dunia persilatan. Melihat ekspresinya, tuan muda itu berkomentar bahwa ia tampak memiliki banyak hal di pikirannya. Sohe merasa canggung, mencoba mengalihkan pembicaraan ke arah ia sedang mencari belati yang terlempar. Tepat pada saat itu, seorang pendekar muda muncul, dan dengan hormat menyapa tuan muda itu. Tuan muda itu dengan nakal menyebut dirinya orang tua, membuat pendekar itu buru-buru menyapa tetua. Melalui percakapan itu, Sohe mengetahui nama pendekar itu adalah Bu Keong, sedangkan tuan muda itu adalah tetua Tangjung. Ia terdiam kaku saat menyadari identitas asli orang yang baru saja ia jadikan guru, seorang tetua dari keluarga Tang. Ingatan menyerbu, ia teringat informasi dari novel, membenarkan bahwa ini adalah Raja Racun Tangjung yang legendaris yang telah meremajakan diri. Tangjung menenangkan Sohe, sementara ia perlahan menerima kenyataan bahwa ia telah bertransmigrasi ke dunia dalam buku. Ketika Bu Keong hendak bertanya tentang identitas Sohe, Tangjung memotong perkataannya. Tangjung tiba-tiba menyatakan bahwa ia sedang berpikir untuk mengangkat Sohe sebagai putri angkatnya. Pernyataan ini membuat Sohe dan Bu Keong sama-sama terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Tangjung hanya dengan santai bertanya balik, apakah seorang lelaki tua tidak boleh menjadi sentimental? Bu Keong mencoba memprotes,
berpendapat bahwa Sohee hanyalah seorang pelayan biasa dan keputusan ini terlalu mendadak. Tang Jung menjelaskan bahwa justru karena ia bukan dari garis keturunan keluarga Tang maka ia ingin mengadopsinya. Ia mengatakan dirinya kesepian dan meminta Bu Keong menyampaikan pesan kepada seseorang bernama Mu Hyuk, lalu Bu Keong berbalik bertanya nama Sohee. Gadis itu dengan lembut menjawab namanya adalah Sohee. Begitu mendengar nama itu, Tang Jung segera menunjukkan minat dan bertanya tentang artinya. Ia bahkan curiga Sohee adalah putri bungsu Mu Hyuk, membuat Sohee benar-benar bingung dan tidak mengerti apa-apa. Menanggapi pertanyaan Tang Jung, Sohee menjawab bahwa ia tidak tahu siapa orang tuanya. Mendengar itu, Tang Jung menerima bahwa ia telah salah. Ia berbalik bertanya-tanya mengapa seseorang yang tinggal di keluarga Tang tidak tahu nama kepala keluarga, dan bertanya apakah ia baru saja mulai bekerja. Sohee berpikir dalam hati bahwa itu sepenuhnya benar, karena ia baru bertransmigrasi ke sini selama seminggu. Tang Jung kemudian mengundangnya ke kediamannya untuk minum teh. Tetapi Sohee menolak karena ia masih harus membersihkan lapangan latihan. Seketika itu juga, ia memerintahkan Bu Keong untuk melakukannya sebagai gantinya, membuat Bu Keong terkejut. Di bawah tatapan serius tetua itu, Bu Keong terpaksa menerima perintah itu dengan enggan. Sohee dengan canggung menyerahkan sapu kepada Bu Keong, meminta maaf dalam hati karena ia sendiri tidak memiliki wewenang apapun. Mereka bersama-sama pergi ke sebuah bangunan megah, kediaman pribadi Tang Jung. Di dalamnya ada sebuah ruangan yang penuh dengan buku dan barang-barang berharga. Tang Jung menyuruh Sohee duduk dan mengatakan bahwa meskipun penampilannya muda, ia tetap memiliki aturan sendiri. Ia bertanya apakah ia tahu cara membuat teh, dan Sohee dengan jujur menjawab tidak. Tang Jung dengan lembut mengatakan bahwa tidak apa-apa, dan ia akan mengajarinya, bahkan berjanji akan memberinya sedikit daun teh untuk dibawa pulang. Ia memberikan Sohee secangkir teh panas, dan ia dengan sopan menerimanya. Begitu menyesapnya, Sohee menyadari ini adalah teh Mengjing, sejenis teh langka yang bahkan gaji 10 tahun pun tidak cukup untuk membelinya. Menyadari nilai dari apa yang baru saja ia minum, ia sangat terkejut hingga menyemburkan tehnya. Tang Jung dengan santai menawarkan, "Jadilah muridku, kau akan bisa minum teh jenis ini kapan saja." Melihat keraguan Sohee, ia berkomentar bahwa kepribadiannya tampak lebih kuat dari penampilannya. Ia terus memberikan tawaran menarik, akan memberinya makanan enak, tunjangan yang besar, dan melindunginya dari pelayan lain. Sohee dengan bingung menjawab bahwa itu adalah kehormatan besar, tetapi ia hanyalah seorang pelayan biasa. Dang Jung tersenyum tajam dan bertanya, "Jadi, kau menolakku?" Sohee panik menjelaskan bahwa dia hanya takut tidak cukup baik, tetapi Dang Jung dengan senang hati memutuskan untuknya. Dia berkata bahwa hari ini Sohee boleh beristirahat, membuat Sohee bertanya balik dengan bingung apakah hanya hari ini saja. Dang Jung berpesan bahwa mulai besok, dia tetap bekerja seperti biasa tetapi harus datang menemuinya di akhir jam Shen. Sohee berpikir dalam hati dengan pasrah bahwa dia telah memutuskan Sohee akan belajar seni bela diri. Dia juga berpesan agar Sohee makan malam yang cukup agar tumbuh besar, tetapi Sohee berpikir dalam hati bahwa dia sendiri juga tidak besar. Adegan beralih ke kediaman pribadi Dang Jung saat matahari terbenam. Sohee membungkuk meminta izin lalu pergi, yang disetujui oleh Dang Jung. Segera setelah itu, seorang pria bernama Geun Myong datang. Dang Jung bertanya kepada Geun Myong tentang hasil penyelidikannya. Geun Myong melaporkan bahwa Sohee adalah seorang anak yatim piatu, membuat Dang Jung berpikir bahwa ini hanyalah kebetulan nama yang sama. Dia teringat bahwa tidak ada yang bisa bertahan hidup setelah memakan He Jinghong, dan ibu serta anak itu benar-benar keras kepala. Geun Myong melanjutkan laporannya bahwa Sohee memiliki kekebalan racun bawaan dan dikucilkan karena penampilannya yang menonjol. Dia menekankan bahwa Sohee telah melakukan tindakan aneh selama 7 hari terakhir. Dang Jung merenung, menyadari bahwa periode waktu itu bertepatan dengan saat dia bertemu Sohee. Dia tiba-tiba berpikir bahwa itulah saat dia berpapasan dengan anak ini. Dang Jung merasa curiga, bertanya-tanya apakah Sohee seorang pembunuh, dan Geun Myong menyarankan untuk menyelidiki topeng penyamaran. Dia dengan dingin memerintahkan Geun Myong untuk melanjutkan sesuai rencana. Dang Jung bertanya-tanya apakah dia telah menemukan sebuah permata tersembunyi atau permata beracun. Akhirnya, dia memutuskan harus memeriksanya sendiri untuk menemukan kebenarannya. Malam tiba di Tangjia. Sohee menghela napas lelah sambil berjalan setelah hari yang penuh gejolak. Dia tidak bisa percaya bahwa tuan muda yang imut itu ternyata adalah monster tua dan sekarang dia telah menjadi muridnya. Sohee mengutuk nasib buruknya karena jatuh ke dunia yang menakutkan ini dan masih polos percaya bahwa Dang Jung adalah seorang anak kecil. Siapa sangka wajah itu ternyata milik tetua agung Tangjia. Meskipun begitu, dia merasa sedikit terhibur ketika akhirnya tahu novel mana yang dia masuki. Itu adalah Namgung Cheonha, novel wuxia pertama yang direkomendasikan manajernya kepadanya. Alur ceritanya juga tidak istimewa. Dimulai dengan karakter utama memenangkan turnamen Wulin untuk generasi muda. Setelah itu,
Dia mengembara ke seluruh dunia untuk memulihkan klan Namgung dan menjadi kepala klan, membuat reputasi ilmu pedang Namgung terkenal di seluruh dunia. Dengan pencapaian itu, orang-orang memberinya gelar Jiandi. Sohe mencoba mengingat lebih banyak tetapi tidak bisa. Dia bertanya-tanya bagaimana para penjelajah dunia lain bisa mengingat setiap detail. Dia hanya ingat karakter utama Namgung Hui. Jika dikatakan baik, adalah orang yang jujur, tetapi terus terang, dia adalah orang yang cukup tidak sopan. Dia sering menggunakan kata-kata lembut untuk memprovokasi para penjahat dalam cerita. Ketika penjahat tidak bisa menahan amarahnya dan menyerang, dia langsung berteriak mati. Nanggung Hui hanya tersenyum dan dengan mudah menghindari serangan itu. Lalu dia mengalahkan lawan dengan indah, sebuah pemandangan yang membuat Sohe diam-diam mengagumi. Kembali ke kenyataan, Sohe menyadari bahwa untuk bertahan hidup, dia membutuhkan informasi yang akurat. Saat ini ada dua informasi penting yang perlu dia konfirmasi. Satu adalah apakah Namgung Hui akan menghadiri turnamen Wuda Si Jia yang akan datang atau tidak. Dan yang kedua adalah apakah faksi yang menginginkan bakat Namgung Hui telah memberinya racun mematikan atau tidak. Saat Namgung Hui menerima racun mematikan adalah setelah memenangkan turnamen Wulin, jadi jika Dang Jung memilikinya, berarti semuanya terjadi sebelum turnamen. Sohe dengan putus asa bertanya-tanya bagaimana cara menemukan informasi yang diperlukan. Dia takut bahwa hanya satu pertanyaan yang salah bisa membuatnya dianggap sebagai mata-mata yang datang mencuri Shen dan dilenyapkan. Ketika dia kembali ke tempat tinggalnya, seorang pelayan lain sudah menunggu dan memanggil namanya. Pelayan itu tampak khawatir karena Sohe pulang terlambat, sementara dia hanya bisa bergumam meminta maaf. Merasa sesak karena semuanya tidak berjalan lancar, Sohe dipapah temannya ke tempat tidur ketika ditemukan dia demam tinggi. Berbaring di tempat tidur, dia berjuang dalam pikirannya antara hidup tanpa tujuan untuk menyelamatkan nyawanya dan hidup dengan tujuan. Sebelum tertidur, Sohe diam-diam berharap dia bisa kembali ke dunia lamanya. Keesokan paginya, pekerjaannya dimulai lagi dengan menyapu halaman berubin. Sohe berpikir dalam hati bahwa harapan untuk pulang hari ini sekali lagi sirna. Dia menemui Dang Jung dan bertanya-tanya mengapa dia memanggilnya lebih awal dari waktu yang disepakati. Dia menjelaskan bahwa itu untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Dang Jung tersenyum dan memberinya tugas tambahan untuk membersihkan seluruh kamarnya. Sohe terdiam kaku ketika teringat kamar yang penuh debu kemarin. Dia teringat peringatan pelayan lain bahwa tetua itu sangat sensitif dan sulit, jadi harus hati-hati agar tidak menarik perhatian. Dalam imajinasinya, Dang Jung berubah menjadi kucing hitam raksasa yang meraung mengusir para pelayan yang ketakutan. Meskipun begitu, Sohe tetap meyakinkan dirinya sendiri bahwa tugas membersihkan ini pasti karena dia memiliki perasaan baik padanya. Dang Jung tiba-tiba bertanya apakah dia sudah selesai menangis. Membuat Sohe menjawab dengan bingung bahwa sudah. Dia menyuruhnya meletakkan sapu ke samping lalu ulurkan tangannya. Sohe dengan patuh menurut dan meletakkan tangannya di telapak tangannya. Dia berkomentar bahwa tangannya terlalu kecil untuk memegang Anki dan berpikir bahwa dia perlu memberinya makan lebih banyak. Dang Jung meletakkan sekeping koin di tangan Sohe dan menyuruhnya mencoba melemparnya. Dang Jung menunjuk ke sebuah pohon dan bertanya pada Sohe apakah dia melihat kain merah yang terikat di sana. Dia memerintahkannya untuk melempar koin mengenai kain itu, membuat Sohe terkejut karena mengira jarak itu tidak mungkin. Dang Jung tersenyum, dengan santai menyuruhnya untuk melempar saja. Meskipun dalam hati yakin koin itu akan jatuh di tengah jalan, Sohe tetap bersiap untuk melempar. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melempar koin ke arah pohon. Sungguh tak terduga, koin itu terbang tepat mengenai sasaran dengan kekuatan benturan yang kuat. Kain merah itu robek oleh lemparan tersebut. Sohe benar-benar tertegun tidak mengerti mengapa dia bisa melempar tepat sasaran, sementara Dang Jung tampak senang. Dia terus menantangnya, meminta untuk melempar tepat mengenai kain biru di pohon lain yang lebih jauh. Sohe berkata pada dirinya sendiri bahwa kali sebelumnya hanyalah keberuntungan. Dia melempar koin itu sekali lagi. Meskipun percaya kali ini akan sangat sulit, koin itu tetap menancap lurus ke kain biru. Dang Jung berkomentar bahwa kekuatannya sangat mengesankan, sementara Sohe masih sangat bingung. Dia menyuruhnya untuk pergi mengambil koin itu. Sambil berlari ke pohon, Sohe tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Dia bertanya-tanya apakah kemampuannya benar-benar sebagus itu. Yang lebih menakjubkan daripada merobek kain adalah koin itu menancap dalam kebatang pohon. Sohe tiba-tiba tersadar ketika menyadari sesuatu. Dia teringat daya tahan luar biasa saat mencuci sepanjang hari tanpa lelah. Itulah kemampuan tubuh ini. Sohe menduga bahwa orang tuanya di dunia ini mungkin adalah seniman bela diri, karena bakat fisik sering diwariskan. Sohe diam-diam berpikir bahwa dia tampaknya terus-menerus terlibat dalam situasi berbahaya. Dia merasa tidak tenang. Sejak mengetahui tentang kekuatan tubuh ini, jadwal sederhana telah terbentuk. Setiap hari Sohe dimulai dengan menyapu di pavilion Dang Jung. Setelah makan siang, dia menghabiskan sepanjang sore untuk berlatih melempar koin. Di malam hari,
dia kembali ke kamarnya dan menghafal Qian Ziwen. Meskipun jadwalnya sederhana, Sohye merasa seperti akan mati karena kelelahan. Terutama, latihan melempar koin adalah hal yang paling menguras tenaganya. Melempar koin adalah salah satu tugas yang diberikan Tang Jung padanya. Tujuannya adalah melempar koin ke kolam untuk menangkap ikan. Tentu saja, latihan ini bukan karena mereka kelebihan uang. Tang Jung menjelaskan bahwa menghafal bukanlah satu-satunya metode. Tujuan akhirnya adalah mengendalikan berbagai variabel. Dia menunjukkan bahwa setiap hari, arah angin, kekuatan angin, dan bahkan berat udara berubah sesuai dengan kelembaban. Orang yang berlatih harus menyadari semua perubahan ini untuk menyesuaikan kekuatan dan kecepatan dengan tepat. Setelah berkata demikian, Tang Jung melemparkan sebuah koin, yang terbang dengan akurat dan menancap pada seekor ikan koi di bawah kolam. Dia mengatakan bahwa itulah tingkatan yang mereka tuju, sebuah disiplin yang halus dan anggun. Dia juga berkomentar bahwa itu jauh lebih indah daripada pamer kekuatan kasar para pendekar pedang. Tang Jung dengan percaya diri mengatakan bahwa Sohye juga akan segera memahami kegembiraan ini. Kembali ke masa kini, dia memberikan sekantong uang kepada Sohye. Dia memerintahkannya untuk mulai sekarang mencoba menangkap ikan dengan koin. Sohye tertegun, tetapi Tang Jung bersikeras bahwa dia akan memaksanya untuk melanjutkan sampai berhasil. Sohye teringat, melempar koin awalnya adalah latihan dasar dalam seni mengingat Tang Family. Namun sejak hari itu, dia terjebak dalam neraka melempar koin. Dia mengeluh bahwa ikan-ikan mas tampaknya sudah terbiasa dengan ini dan menjadi sangat lincah. Tergeletak kelelahan di lantai, Sohye diingatkan oleh teman sekamarnya untuk naik ke tempat tidur. Teman itu sambil melipat pakaian memanggil nama Sohye, melihatnya masih terbaring di lantai. Tiba-tiba, suara seorang pria dari luar memanggil nama Sohye, membuatnya bertanya-tanya siapa yang datang pada jam segini. Teman sekamarnya menyadari itu adalah suara tuan muda dan dengan antusias mendesak Sohye untuk keluar. Setelah menjawab, Sohye dengan cepat didorong keluar pintu oleh temannya. Dia mengintip keluar pintu dan melihat seorang pemuda berdiri menunggu di luar. Pemuda berambut abu-abu itu dengan sopan meminta maaf karena telah mengganggu tidurnya. Sohye dengan hati-hati menanyakan alasan tuan muda mencarinya. Pemuda itu tampak tidak senang, dan memintanya untuk memanggilnya Kak Wun seperti sebelumnya. Meskipun Sohye ragu, Wun tetap bersikeras dengan permintaannya. Mendengar dia memanggil Kak Wun, pemuda itu tersenyum puas. Sementara Wun menjelaskan bahwa dia khawatir karena perjalanannya yang panjang, Sohye diam-diam bertanya-tanya tentang tingkah lakunya yang aneh. Wun tiba-tiba teringat dan mengatakan bahwa dia membawa hadiah untuknya. Dia mengeluarkan sebuah jepit rambut berbentuk kupu-kupu yang sangat indah. Sohye teringat dengan ngeri perkataan mantan bosnya bahwa memberikan jepit rambut dalam cerita Wuxia adalah lamaran pernikahan. Wun juga berpesan padanya untuk merahasiakan hadiah itu karena dia tidak membelinya untuk Yuhui atau Chohui, membuat Sohye semakin bingung. Mengambil kembali ketenangannya, Sohye menolak dan mengatakan bahwa hadiah ini terlalu berharga untuk dia terima. Wun berusaha meyakinkan Sohye untuk menerima jepit rambut yang dibawanya dari Hubei. Dia dengan lembut meletakkan jepit rambut itu di tangannya dan meminta maaf karena telah membuatnya canggung. Wun tersenyum, mengatakan bahwa dia tidak bermaksud menekannya. Dia segera mengganti topik, menawarkan untuk memberinya camilan sebagai gantinya. Sohye dengan malu-malu menerima kantong hadiah kecil itu, sementara Wun mengatakan bahwa dia hanya ingin memberinya sesuatu. Wun mengucapkan selamat tinggal, menyuruhnya masuk untuk beristirahat. Sohye berdiri diam di sana, memeluk kantong hadiah dan melihat bayangan punggungnya. Sebelum pergi sepenuhnya, Wun berbalik dan menegaskan bahwa dia selalu bisa mencarinya jika membutuhkan bantuan. Melihat punggungnya, Sohye diam-diam berpikir bahwa mungkin dia terlalu sensitif dan dia bukan orang jahat. Teman sekamarnya bergegas keluar untuk bertanya segera setelah Wun pergi. Temannya menjelaskan bahwa Wun telah menemui Sohye segera setelah dia kembali, meskipun tamu dari klan Suge sudah tiba. Dia juga mengungkapkan bahwa para tamu itu adalah kerabat dari pihak ibu tuan muda dan pertemuan 5 klan besar akan segera berlangsung. Setelah itu, temannya menatap Sohye dengan curiga, mengatakan bahwa dia terlihat sangat aneh akhir-akhir ini. Sohye buru-buru beralasan lelah karena pekerjaan untuk mengelak dan mengajak temannya tidur. Sementara itu, dimulai dari klan Zuge, tamu-tamu dari klan-klan besar berdatangan satu persatu, membuat semua orang sangat sibuk. Di tengah hiruk-pikuk, Sohye tetap mengikuti rutinitasnya. Diam-diam berpikir bahwa dia tidak bisa keluar karena pesan dari tetua. Dia teringat peringatan tetua Tang Jung bahwa penampilannya sangat menonjol dan bisa terlibat dalam masalah yang tidak perlu. Dia juga dengan marah mengatakan bahwa mereka yang berani merayu pelayan cantik harus dilengsarkan. Tang Jung berpesan bahwa dia akan sibuk menerima tamu selama beberapa hari. Jika ada masalah, dia harus menggunakan namanya atau mencari Geun Myong. Sohye berkata pada dirinya sendiri bahwa dia hanyalah seorang pelayan, tetap di dalam sesuai kata tetua pasti yang paling aman. Sohye bertanya-tanya bahwa jika dia terus berada di dalam tembok,
dia tidak akan bisa mengumpulkan informasi yang diperlukan. Dia kembali meleset melempar ikan mas. Kesal karena hari ini ikan itu berenang lebih cepat dari biasanya. Sebuah suara tak terduga terdengar, menyindir bahwa dengan kecepatan ini, membuat kolam harapan akan lebih cepat daripada menangkap ikan. Orang itu melanjutkan analisisnya bahwa ikan bergerak dalam garis lurus yang ramping. Sohe berbalik, dan seorang anak laki-laki asing mengatakan bahwa dengan cara melempar seperti itu, dia tidak akan mengenai target bahkan jika dia melempar 100 kali. Dia terkejut bertanya-tanya siapa orang yang baru saja muncul itu. Melihat pakaian anak laki-laki itu, Sohe menyimpulkan bahwa orang ini bukan dari klan Tang. Dia menebak ini adalah anak dari seorang tamu, sementara anak laki-laki itu bertanya apakah dia sudah mengerti masalahnya. Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa dia harus mengamati gerakan ikan jika dia ingin melempar dan mengenai sisiknya. Melihat Sohe masih bingung, anak laki-laki itu dengan kesal berkata dasar bodoh lalu meraih tangannya untuk memberi petunjuk. Anak laki-laki itu memintanya untuk tidak menarik tangannya dan harus fokus pada lemparan. Di bawah bimbingannya, koin itu dilemparkan dengan sempurna. Koin itu terbang lurus, dan langsung mengenai tubuh ikan mas. Anak laki-laki itu dengan bangga bertanya apakah dia benar, dan Sohe harus mengakuinya. Tidak puas dengan sikap Sohe, anak laki-laki itu dengan angkuh bertanya apakah dia tahu siapa dirinya. Sohe hanya diam-diam berpikir bahwa itu adalah anak nakal yang telah menyusup ke halaman tetua dan menebak bahwa dia adalah tamu dari klan Tang. Anak laki-laki itu dengan lantang menyatakan bahwa dia adalah Namgung Hui, tuan muda dari klan Namgung, membuat Sohe tertegun. Dia tidak percaya bahwa Namgung Hui dalam legenda adalah anak ini. Lebih penting lagi, Sohe menyadari bahwa karakter utama masih terlalu muda, yang berarti dia telah tiba pada waktu yang jauh lebih awal dari garis waktu utama cerita. Merasa pusing, dia memutuskan untuk menunda pikiran-pikiran rumit dan menerima bahwa anak laki-laki di depannya adalah tuan muda. Nanggung Hui dengan sombong meminta Sohe untuk menunjukkan rasa hormat, sementara dia diam-diam berpikir bahwa anak itu sangat tidak sopan. Meskipun begitu, dia berkata pada dirinya sendiri untuk tidak marah, karena anak itu adalah pilar masa depan salah satu dari 5 klan besar. Dia memutuskan bahwa dia harus menjalankan tugasnya dan mengantar tamu dari klan Namgung ke kamar istirahat. Sohe diam-diam berpikir, sebagai tuan muda klan Namgung, tidaklah pantas baginya untuk memata-matai latihan klan lain. Namgung Hui terkejut dengan keheningannya. Sohe menyesal karena tidak mengucapkan kata-kata itu, malah terlanjur bicara dan pergi. Dia teringat bahwa dia bisa mengandalkan tetua jika terjadi sesuatu yang buruk. Tiba-tiba, Namgung Hui tergagap meminta maaf, membuat Sohe tidak bisa menahan keterkejutannya. Anak laki-laki itu dengan cemas bertanya tentang pergelangan tangannya, menanyakan apakah itu sangat sakit. Dia menawarkan untuk memberinya obat, tetapi Sohe berusaha menolak dan bertanya apakah dia tersesat. Namgung Hui bersikeras bahwa dia harus menggunakan obat itu, mengatakan bahwa itu adalah salep berharga yang dibuat sendiri oleh pamannya. Tepat pada saat itu, suara perut Namgung Hui bergemuruh, memecah suasana. Sohe tersenyum, menyadari bahwa anak laki-laki ini berkeliaran karena lapar dan tersesat. Anak laki-laki itu masih dengan antusias mendesaknya untuk masuk dan mengoleskan obat karena itu sangat baik untuk memar. Akhirnya, keduanya tiba di area wisma. Sohye diam-diam terkejut ketika anak laki-laki yang keras kepala itu benar-benar mengikutinya sampai ke ruang tamu. Dia khawatir apakah tetua akan marah, tetapi kemudian berpikir bahwa mungkin dia akan menyukai orang yang berani seperti itu. Namgung Hui mengeluarkan kotak obat dan menjelaskan bahwa pamannya, Won Ryong, adalah kepala apotek sehingga dia bisa mempercayainya. Sohye terkejut, salep berharga yang dibuat sendiri oleh kepala apotek Lan Namgung adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilihat oleh bawahan seperti dirinya. Dia tersenyum berterima kasih dan berpikir akan membawa sedikit untuk dioleskan ke tangan Songji. Nanggung Hui menyarankan Sohye untuk mengoleskan obat secara teratur agar cepat sembuh, dan dia menurutinya. Dia tiba-tiba bertanya apakah Sohye sudah makan siang lalu mengajaknya makan bersamanya. Sohye terkejut, mengira bahwa seorang pelayan duduk semeja dengan tuannya adalah tidak pantas. Nanggung Hui dengan santai menepisnya, mengatakan bahwa kakak perempuannya, Yeona, masih minum teh dengan pelayan Gyeogyo setiap hari, membuat Sohye diam-diam merasa bingung. Dia menjelaskan bahwa Yeona adalah adik perempuan bungsunya, dan Gyeogyo adalah pelayannya. Sohye memahami maksudnya, lalu dia memutuskan untuk memberi makan sesuatu kepada remaja yang lapar ini sebelum dia pergi. Dia tersenyum dan menawarkan untuk menyiapkan makanan di sini. Nanggung Hui berseru gembira setuju. Melihat kembali ekspresi seriusnya sebelumnya, Sohye menebak bahwa dia pasti hidup dalam keluarga yang sangat ketat. Melihat anak itu berdeham dengan canggung, dia diam-diam berpikir, tokoh utama apaan, dia hanya seorang anak kecil. Ketika makanan disajikan, Sohye sambil menata hidangan bertanya kepada Namgung Hui apakah dia pernah keluar dari Sichuan. Dia menjawab bahwa dia telah hidup sepanjang hidupnya di Dingzuo,
lalu balik bertanya apakah Sohee ingin pergi ke Anhui. Sohee menjawab bahwa dia hanya mendengar tempat itu sangat jauh, lalu mengalihkan pembicaraan dengan bertanya apakah ini pertama kalinya dia datang ke Sichuan. Nanggung Hui membenarkan, menceritakan bahwa 5 tahun lalu dia ingin datang tetapi dihalangi oleh kakak-kakak perempuannya. Dia menjelaskan bahwa saat itu dia belum tahu cara menunggang kuda, membuat Sohee penasaran dan menanyakan usianya. Nanggung Hui dengan bangga mengatakan dia berusia 13 tahun, lalu balik menanyakan usia Sohee. Sohee menjawab dia berusia 15 tahun, dalam hati semakin yakin bahwa anak ini adalah tokoh utama. Tiba-tiba, Nanggung Hui bergumam, kalau begitu tidak bisa, membuat Sohee tidak mengerti apa yang terjadi. Dia berkomentar bahwa kakak-kakak perempuannya pasti sangat peduli padanya, dan Nanggung Hui membenarkan bahwa dia adalah anak laki-laki tunggal dengan 3 kakak perempuan. Sohee diam-diam terkejut membayangkan 4 kakak ipar masa depan lalu mengajaknya makan selagi masih panas. Nanggung Hui mengeluh bahwa meskipun sudah besar, ibu dan kakak-kakaknya masih memperlakukannya seperti anak kecil. Sohee sambil makan menjawab bahwa itu karena mereka khawatir pada tuan muda. Dia bercerita bahwa ayahnya telah menjelajahi dunia persilatan pada usianya, sementara ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan Anhui. Nanggung Hui diam-diam berpikir bahwa dia juga bisa melakukan segalanya dengan baik. Saat makan, dia tiba-tiba berhenti membuat Sohee memperhatikannya. Dia terkejut melihat ekspresi tidak biasa pada anak itu. Nanggung Hui memegangi mulutnya dan terbatuk-batuk, membuat Sohee panik memanggil, "Tuan muda." Dia buru-buru berdiri, dengan cemas memanggil nama Tuan muda Namgung. Ternyata dia hanya kepedasan dan bukan keracunan, membuat Sohee diam-diam berpikir bahwa masakan Sichuan terlalu pedas untuk orang luar provinsi. Dia dengan cemas bertanya apakah dia butuh teh atau ingin memasak ulang hidangan dengan bumbu yang lebih sedikit. Namgung Hui berusaha terlihat kuat, menyatakan bahwa orang-orang keluarga Namgung tidak pernah mundur, tetapi di mata Sohee, dia hanya semakin terlihat seperti anak kecil. Dia tiba-tiba berpikir bahwa anak-anak sangat mudah ditebak, tidak seperti tetua Dangjung yang sama sekali tidak dia sadari adanya hal aneh. Setelah selesai makan, Namgung Hui menghela napas lega, dan Sohee berpikir bahwa karena dia makan tanpa menyisakan, dia pasti akan tumbuh tinggi. Dia berdeham lalu berbalik bertanya kepada Sohee apakah dia pernah mencoba masakan Anhui. Ketika dia menjawab belum, dia langsung memperkenalkan bahwa makanan di sana sangat enak dan tidak pedas. Dia juga membanggakan bahwa teh di kampung halamannya juga sangat istimewa. Nanggung Hui dengan bangga menceritakan tentang teh Yunwu dari Huangshan yang bahkan disukai oleh kepala biara Shaolin, membuat Sohee berpikir dia sedang membual untuk menutupi rasa pedasnya. Sohee dengan sopan menjawab lalu bertanya apakah dia sudah selesai makan. Seketika, Nanggung Hui dengan antusias mengusulkan agar Sohee mengajaknya berkeliling pasar. Sohee tertegun, dengan bingung mengulangi pesan tetua Dangjung bahwa dia tidak diizinkan meninggalkan halaman. Sohee diam-diam berpikir, sejak dia berpindah dunia, dia belum pernah sekalipun keluar dari perkebunan keluarga Tang. Nanggung Hui dengan percaya diri mengatakan bahwa mereka tidak akan tertangkap karena ayahnya tidak akan mengizinkan jadi mereka harus pergi diam-diam. Sohee dengan cemas mengingatkan bahwa penjaga di gerbang luar akan segera mengenalinya. Anak itu lalu mendapat ide bahwa mereka hanya perlu melompati tembok. Sohee dengan panik menolak, mengatakan bahwa dia tidak bisa melompati tembok, tetapi Nanggung Hui bersikeras bahwa tembok itu hanya setinggi 3 zang. Dia dengan putus asa melihat tembok setinggi hampir 10 meter dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa melewatinya. Sohee memanggil tuan muda dengan putus asa, lalu terkejut ketika dia tidak melihatnya lagi. Tak lama kemudian, dia sudah berdiri di luar halaman, tergesa-gesa mendesaknya untuk cepat. Menghela napas karena lelah harus mengurus anak ini. Akhirnya Sohee membersihkan makanan lalu keluar melalui gerbang utama. Untuk pertama kalinya, dia bisa melihat pemandangan ramai di luar perkebunan. Untungnya, jalan utama terbentang tepat di depan mata, dan Sohee berpikir bahwa hanya dengan berjalan lurus akan sampai ke pasar. Nanggung Hui berbalik, memanggilnya anak yang membosankan. Sohee dengan tenang menjawab bahwa dia sudah bilang tidak bisa melompati tembok, kecuali tuan muda menggendongnya. Anak itu lalu berjongkok, menawarkan untuk menggendongnya, membuat Sohee diam-diam berpikir bahwa suatu hari dia akan menyebabkan masalah besar. Dia buru-buru mencari alasan pria dan wanita tidak boleh bersentuhan, membuat Namgung Hui terkejut bertanya apakah dia membaca kitab suci. Untuk mengelak, Sohee dengan cepat menunjuk ke depan dan mengatakan bahwa pasar ada di sana. Nanggung Hui segera tertarik dan dengan antusias berlari pergi, membuat Sohee menghela napas lega karena anak itu sangat mudah teralihkan perhatiannya. Di sebuah kios, Nanggung Hui dengan penasaran melihat barang-barang yang dipajang. Keduanya berjalan bersama melewati pasar yang ramai. Tiba-tiba, Nanggung Hui berhenti dan dengan penasaran bertanya tentang sesuatu di depan. Seorang penjual jajanan dengan ramah menyapa Nanggung Hui saat dia mendekati kiosnya. Wanita itu mengundangnya untuk mencoba kue beras ketan yang baru saja digoreng, terlihat sangat lezat.
Nanggung Hui dengan antusias mengangkat 2 jari, memesan 2 kue, membuat Sohe diam-diam berpikir betapa perhatiannya dia karena membelikan 1 untuknya juga. Penjual itu mengatakan harganya 5 pun, dan Nanggung Hui dengan senang hati setuju untuk membayar. Sohe terkejut melihatnya mengeluarkan sebatang perak untuk membayar camilan yang hanya seharga 5 won. Dia buru-buru meraih tangannya, dengan panik mengatakan bahwa jumlah uang itu terlalu banyak. Nanggung Hui dengan polos menjawab bahwa dia hanya punya batangan perak, tetapi Sohe bersikeras bahwa tidak bisa membayar seperti itu dan dia punya koin. Setelah Sohe membayar, penjual itu mengucapkan selamat menikmati, sementara dia berharap dagangannya laris manis. Keduanya berjalan bersama sambil menikmati kue beras yang masih hangat. Sohe meminta Nanggung Hui menjelaskan tentang tindakannya barusan. Dia cemberut bertanya mengapa tidak boleh membayar dengan batangan perak, membuat Sohe menyadari bahwa dia sedang merajuk. Dia mulai menjelaskan bahwa itu adalah jumlah uang yang terlalu besar dan tidak seharusnya memberikan uang dalam jumlah besar kepada orang lain di depan umum. Nanggung Hui berpendapat bahwa itu baik untuk wanita tua itu, tetapi Sohe membalas bahwa justru itulah alasan dia tidak boleh melakukannya. Dia menjelaskan bahwa orang-orang di sekitar telah melihatnya mengeluarkan batangan perak. Dalam imajinasi Sohe, seorang pencuri mungkin akan menyusup, membunuh wanita tua itu, dan merampas batangan perak itu. Nanggung Hui terkejut bertanya lagi, tidak bisa percaya bahwa orang akan bertindak sejauh itu. Sohe menekankan bahwa kekayaan yang terlalu besar terkadang bisa menjadi malapetaka. Nanggung Hui menunduk menyesal, mengakui bahwa dia hampir saja mencelakai wanita tua itu, dan Sohe menyimpulkan bahwa niat baik tidak selalu membuahkan hasil yang baik. Dia menatapnya dengan tatapan berbeda, mengakui bahwa dia sangat cerdas. Nanggung Hui tiba-tiba ingin kembali, membuat Sohe terkejut bertanya apakah dia ingin melihat-lihat lagi. Nanggung Hui berbalik dengan tegas, menyatakan bahwa dia ingin kembali. Sohe dengan cemas bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan lagi atau mengatakan sesuatu yang terlalu sombong. Mereka berjalan pulang dalam diam, melewati bisik-bisik orang-orang yang lewat. Wajah Sohe masih penuh keraguan saat dia berjalan di belakangnya. Saat mendekati gerbang, dia menyadari sekelompok orang sedang berkumpul dan dengan panik menduga bahwa mereka sedang mencari tuan muda. Seorang pria tua memanggil nama Hui dengan lega, membenarkan dugaan Sohe. Nanggung Hui membungkuk hormat kepada ayahnya, mengatakan bahwa dia telah pergi ke pasar. Ayahnya meletakkan tangan di bahu putranya, dengan lembut menegur karena telah berkeliaran di tempat yang asing. Nanggung Hui berjanji akan meminta izin lain kali, tetapi Sohe diam-diam memikirkan kontradiksi dalam perkataannya. Ayah Nanggung Hui kemudian memperhatikan Sohe dan bertanya siapa dia. Nanggung Hui tiba-tiba menyatakan ingin membawa Sohe ke An Hui dan meminta izin ayahnya. Ayahnya benar-benar tertegun mendengar tawaran mendadak putranya. Sohe juga sama terkejutnya, diam-diam berpikir bahwa tuan muda ini pasti sudah gila. Diskusi dipindahkan ke dalam ruangan tempat ayah Nanggung Hui mulai mencari tahu duduk perkaranya. Dia menanyakan kembali niat putranya, dan Nanggung Hui membenarkan bahwa dia ingin Sohe bersamanya karena dia cerdas. Ayahnya dengan bingung bertanya apakah Sohe telah melakukan sesuatu untuk memaksanya. Nanggung Hui tercengang mendengar pertanyaan itu. Sementara ayahnya berkata pada dirinya sendiri bahwa putranya baru berusia 13 tahun sehingga tidak tahu apa-apa. Dia tertawa kecil, menepis pikiran-pikiran yang tidak jelas, dan bertanya apakah putranya sudah menanyakan pendapat Sohe. Nanggung Hui dengan percaya diri menjawab bahwa karena dia belum menangis, dia pasti akan menyukainya, membuat Sohe diam-diam menggerutu. Akhirnya, ayah Nanggung Hui menoleh ke Sohe dan dengan serius menanyakan namanya. Sohe menjawab bahwa dia tidak memiliki nama keluarga, namanya hanya Sohe. Ketika ditanya tentang orang tuanya, dia dengan tenang mengatakan bahwa dia adalah yatim piatu. Ayah Nanggung Hui kemudian membuat tawaran tak terduga, bertanya apakah dia ingin datang ke keluarga Nanggung. Sohe dengan sopan menolak, menjelaskan bahwa dia berada di bawah bimbingan tetua Dokwang dari keluarga Tang dan tidak bisa memutuskan sendiri. Ayah Nanggung Hui terkejut bertanya lagi apakah dia sedang berbicara tentang tetua Dangjung, dan Sohe membenarkan. Dia menoleh ke putranya dan mengatakan bahwa rencana ini tidak baik, membuat Nanggung Hui bingung bertanya mengapa. Sohe terdiam saat mendengarnya menjelaskan bahwa jika dia pergi, keluarga Tang akan melumpuhkan urat dan tulangnya serta membuatnya cacat. Dia menambahkan bahwa itu adalah nasib seorang praktisi bela diri ketika meninggalkan sekte, terutama dengan tempat yang ketat seperti keluarga Tang. Nanggung Hui buru-buru berargumen bahwa Sohe hanyalah seorang pelayan yang tidak memiliki dantian, tidak mengetahui teknik rahasia penting apapun. Tetapi ayahnya menegaskan bahwa keluarga Tang memiliki aturan besi bahwa semua seni bela diri harus tetap berada di dalam keluarga. Sohe diam-diam berpikir bahwa dialah yang harus menghadapi masalah ini, tidak mengerti mengapa Nanggung Hui begitu marah. Dia panik dalam pikirannya,
merasa bahwa dia telah ditipu oleh tetua ke dalam kontrak perbudakan. Sohye teringat senyum cerah Dang Jung dan yakin bahwa dia tidak pernah menyebutkan hal-hal mengerikan ini. Dia mengaitkan hukuman kejam ini dengan percakapan di kehidupan sebelumnya dan bergidik melihat kegilaan klan tersebut. Tepat pada saat itu, Dang Jung muncul dan menyapa Patriark Namgung. Ayah Namgung Hui menyadari bahwa dia adalah tetua Dokwang, dan keduanya bertukar sapa. Dang Jung menjelaskan bahwa dia datang karena mendengar kabar bahwa anak yang berada di bawah perawatannya ada di sini dan meminta izin untuk membawanya pergi. Ayah Namgung Hui segera setuju, dan Dang Jung pun memanggil Sohye keluar. Sohye terhuyung-huyung berdiri, mengeluh kepada tetua bahwa kakinya sudah mati rasa karena duduk terlalu lama. Dang Jung menggoda Sohye, bertanya apakah dia menjadikannya tandu, sementara dia merengek memanggilnya tetua. Tiba-tiba, Tang Jung mengangkat Sohye, membuatnya berteriak karena kram, tetapi dia hanya dengan dingin menyuruhnya diam karena sudah cukup membuat masalah. Saat mereka bersiap pergi, Namgung Hui memanggil Sohye kembali, dan dia menjawab dengan terkejut. Namgung Hui berjanji akan mengembalikan 2 kali lipat uang yang dihabiskan di pasar besok, tetapi Sohye mengatakan itu tidak perlu. Mendengar percakapan itu, Tang Jung menanyai Sohye tentang meminjamkan uang kepada anak laki-laki keluarga Namgung, membuatnya panik dan mendesaknya untuk segera pergi. Mengabaikan permohonannya, Tang Jung memarahi Sohye sebagai anak nakal lalu melompat ke udara bersamanya. Mereka mendarat di atap terdekat. Tinggal sendirian, Namgung Hui merenung dalam diam. Tang Jung terus bergerak dengan kecepatan tinggi melintasi atap-atap sambil menggendong Sohye. Setelah mendarat, Tang Jung melepaskan Sohye dan dia segera menanyakan sesuatu padanya. Sohye bertanya-tanya mengapa tetua itu selalu suka mengambil jalan pintas dengan memanjat tembok. Tang Jung dengan santai menjawab bahwa berjalan kaki itu merepotkan dan berbelit-belit, lalu balik bertanya mengapa dia begitu terkejut. Sohye segera mengganti topik, mengatakan bahwa dia baru saja mendengar sesuatu yang menakutkan. Dia bertanya apakah benar orang-orang yang mempelajari seni bela diri keluarga Tang yang pergi akan dipotong urat dan tulangnya. Sohye menghela napas lega karena mengira keluarga Namgung salah, tetapi Tang Jung tiba-tiba menyela, mengatakan bahwa biasanya mereka akan dibunuh. Sohye terdiam, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Tang Jung menjelaskan bahwa membiarkan orang bodoh yang ingin diusir tetap hidup dapat membahayakan keluarga Tang, lalu dia menyipitkan mata dan bertanya apakah dia berencana untuk pergi. Sohye buru-buru melambaikan tangan menjelaskan bahwa dia hanya kebetulan mendengarnya ketika Tuan Muda Namgung mencoba membawanya ke Anhui. Tang Jung tertawa, mencubit pipi Sohye dan mengatakan bahwa gadis kecil ini harus belajar menyembunyikan pikirannya. Tang Jung mencubit pipi Sohye, berkomentar bahwa dia sama sekali tidak melatih kekuatan internal. Dia tiba-tiba mencekik lehernya, menyadari bahwa dia juga tidak memiliki dantian atau tanda-tanda kekuatan eksternal. Dengan tatapan dingin, Tang Jung bertanya mengapa Sohye menatapnya dengan tatapan seperti itu. Sohye gemetar ketakutan, bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba memancarkan niat membunuh dan apakah dia mengatakan sesuatu yang salah. Ketika Tang Jung melepaskan tangannya dan memanggil namanya, Sohye berpikir dalam hati apakah itu karena dia telah pergi ke Wisma Namgung. Tang Jung tiba-tiba bertanya apakah ingatan Sohye bermasalah. Dia menjelaskan bahwa dia telah tinggal di keluarga Tang selama lebih dari 10 tahun tanpa mengetahui apa-apa, membuat Sohye diam-diam berterima kasih karena telah memberinya alasan. Sohye segera setuju, mengakui bahwa suatu hari dia bangun dan tidak mengingat apa-apa. Tang Jung mengatakan bahwa dia pernah mendengar orang bisa kehilangan ingatan setelah minum ramuan, membuat Sohye ketakutan akan jenis racun keluarga ini. Saat keduanya berjalan, Tang Jung mengatakan bahwa dia datang untuk menyapa kakek. Seorang tuan muda berambut terang bernama Wun muncul dan terkejut bertanya apa yang Sohye lakukan di sini. Tang Jung dengan kesal menanyai hubungan mereka, bertanya apakah Wun juga memiliki kebiasaan menggoda para pelayan. Wun menyangkal dan memanggil Tang Jung kakek, lalu mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Sohye adalah adik bungsu kita. Sohye benar-benar bingung, sementara Wun bertanya kepada Tang Jung apakah dia masih ingat Choryeon dari Wolhyangru 16 tahun yang lalu. Tang Jung tertegun saat mengingat masa lalu dan tiba-tiba menyadari, menatap Sohye dengan terkejut. Wun mengonfirmasi bahwa gadis ini adalah putri Choryeon, Sohye. Seketika, gelombang tekanan mengerikan terpancar, membuat Wun dan Sohye sama-sama memegangi dada kesakitan, sulit bernapas. Wun memanggil kakek, dengan ketakutan, sementara Tang Jung berdiri di tengah aura yang mengamuk, berbisik ini. Tang Jung menggertakkan giginya, wajahnya penuh amarah dan dia mengumpat dalam hati, dasar orang-orang gila ini. Dang Jung menggeram marah, seluruh tubuhnya memancarkan aura biru yang menakutkan. Wun dengan cemas mencoba menenangkan kakeknya, tetapi Dang Jung membentak balik, bertanya apakah dia terlihat seperti orang yang bisa tenang. Dia menunjuk ke arah Sohye, marah karena seorang keturunan langsung dengan tubuh kebal racun diperlakukan seperti bawahan. Dang Jung menepis penjelasan Wun,
bersikeras bahwa ayah Sohe sengaja membuangnya. Untuk sesaat, dia terkejut menyadari bahwa dia hampir membunuh cicitnya sendiri, yang memiliki fisik langka 100 tahun sekali. Sohe merasakan tekanan mengerikan membebani tubuhnya, membuatnya tidak bisa bernapas. Wun juga harus berjuang menahan diri, menyadari bahwa Sohe tidak bisa menahan aura kakeknya. Aura yang terlalu kuat membuat Wun tidak tahan, dia batuk seteguk darah besar. Sohye ketakutan melihat Wun memuntahkan darah tepat di depannya. Dia merasa kesadarannya perlahan memudar, tidak bisa bertahan lagi. Tubuh Sohye lemas, mulai ambruk ke lantai. Dang Jung dengan panik bergegas mendekat, meneriakkan nama Sohye saat dia jatuh. Sebuah erangan pelan keluar saat Sohye perlahan membuka matanya dan sadar kembali. Dia melihat dirinya terbaring di tempat tidur, sementara Dang Jung dengan wajah ramah duduk di sampingnya, memberitahunya bahwa dia sudah sadar. Sohye tiba-tiba bangkit duduk, tetapi Dang Jung dengan lembut menyuruhnya berbaring agar tidak pusing. Dengan wajah menyesal, dia dengan tulus meminta maaf karena kehilangan kendali dan bertindak sembrono. Dang Jung kemudian mengungkapkan bahwa dia adalah kakek buyutnya dan menyuruhnya memanggilnya kakek. Dia menoleh ke Wun, yang juga ada di ruangan itu, dan menyuruhnya beristirahat. Wun menolak, mengatakan bahwa dia ingin tinggal sedikit lebih lama karena khawatir pada Sohye. Dang Jung dengan tegas meminta Wun untuk beristirahat, mengatakan jangan sampai adiknya merasa bersalah dan kondisi penyumbatan meridiannya perlu dipulihkan. Wun dengan lembut berpesan kepada Sohye untuk beristirahat dengan baik lalu dia akan pergi. Saat Wun berbalik, Sohye terkejut menyadari bahwa penyumbatan meridian adalah penyakit mematikan. Dia teringat penjelasan manajer di dunia lamanya, bahwa ini adalah penyakit orang kaya. Sohye dengan pahit berpikir bahwa hanya orang kaya yang punya uang untuk berobat, sementara orang miskin hanya bisa mati tanpa nama. Dia khawatir pada Wun, diam-diam menyalahkan para penulis cerita wuxia mengapa mereka begitu kejam membiarkan talenta mati muda. Setelah Wun pergi, Dang Jung juga mengatakan akan keluar dan menyuruh Sohye untuk tidur di sini malam ini. Dia dengan tegas menghentikannya, mengatakan bahwa tubuhnya terlalu lemah untuk tidur di lantai. Dang Jung menyelimuti Sohye lalu diam-diam pergi. Duduk sendirian, Sohye mulai merangkai semua kejadian. Dia menyadari alasan semua orang bertingkah aneh adalah karena dia telah berpindah ke tubuh seorang anak yang dibuang tetapi memiliki fisik kebal racun. Sohye teringat pernah mengutuk keluarga Tang yang gila, lalu dengan pahit menyadari bahwa dia sendiri adalah salah satu dari mereka. Dia khawatir identitas garis keturunan langsung ini akan mendorongnya ke dalam situasi yang lebih buruk. Terlalu kewalahan, Sohye diam-diam berteriak dalam keputusasaan, hanya ingin pulang. Beberapa saat kemudian, dia mengikuti Dang Jung dan ragu-ragu bertanya kemana kakek buyutnya pergi. Dang Jung dengan dingin menjawab bahwa mereka akan pergi ke aula leluhur klan, membuat Sohye sangat bingung. Ketika mereka tiba, kedua penjaga segera membungkuk memberi hormat kepada tetua agung. Penjaga itu hendak masuk untuk melapor, tetapi Dang Jung menepisnya karena menganggapnya merepotkan. Dia mengangkat Sohye dan melompati tembok, mengabaikan teriakan penjaga malang itu. Berdiri di depan sebuah pintu besar, Dang Jung memanggil nama seseorang bernama Mu Heok. Di dalam, sebuah tangan yang sedang menulis kaligrafi berhenti. Seorang pria serius bernama Mu Hyuk mengangkat kepalanya dari meja tulis, menyambut kakeknya yang baru tiba. Dang Jung menyatakan kepada Mu Hyuk bahwa ini adalah putrinya, Sohye, dan dia akan menjadi orang yang membesarkannya. Mu Hyuk menyipitkan matanya, tatapannya penuh ketidakpuasan. Dang Jung dengan tegas mengatakan bahwa dia harus menerima keputusan ini. Mu Hyuk bertanya kembali dengan terkejut, meminta Dang Jung untuk tidak ikut campur dalam membesarkan putrinya. Sohye khawatir saat dia bertemu pandang dengan pria berkuasa itu. Dia mencoba tersenyum ramah, bertanya-tanya mengapa ayah ini menatapnya seolah dia adalah kotoran. Mu Hyuk menanyai Dang Jung mengapa dia membuat masalah, sementara Sohye diam-diam mengeluh bahwa senyumnya tidak ada gunanya. Dang Jung dengan marah mengungkapkan bahwa karena Mu Hyuk, seorang jenius langka 100 tahun sekali seperti Sohye harus membusuk di paviliun samping. Mu Hyuk dengan dingin menjawab bahwa dia telah memenuhi kewajibannya dengan menampung ibu dan anak wanita penghibur itu agar mereka tidak mati kelaparan. Dang Jung mengejek alasannya, membuat Mu Hyuk berteriak marah. Ditelan amarah, Mu Hyuk menggeram bahwa dia hanya mengikuti aturan klan. Dia melepaskan aura yang menekan, mempertanyakan haknya sebagai kepala klan dan membuat Sohye ambruk karena kesulitan bernapas. Sohye ketakutan melihat seorang ayah secara terbuka mengancam kakeknya seperti itu. Dang Jung dengan mudah menghilangkan tekanan itu, mengejek bahwa ini bukan masalah kekuasaan dan membantu Sohye bernapas kembali. Dia dengan tegas memperingatkan Mu Hyuk bahwa kekuasaan yang diberikan dewan juga bisa diambil kembali. Mu Hyuk tertegun mendengar ancaman itu, tergagap bertanya apa maksudnya. Dang Jung mengabaikannya, menegaskan untuk terakhir kalinya bahwa dia akan membesarkan Sohye dan memanggilnya untuk ikut. Sohye patuh mengikuti, meskipun masih sedikit ragu. Keduanya meninggalkan ruangan bersama,
meninggalkan kepala klan yang tenggelam dalam amarah. Dalam kemarahannya, kepala klan Muhyuk mengepalkan tangan begitu erat hingga mematahkan kuas tulis. Dia duduk sendiri, tenggelam dalam keheningan yang penuh amarah dan ketidakberdayaan. Sementara itu, Dang Jung dan Sohe telah meninggalkan kediaman utama bersama. Menyadari Sohe masih terkejut, Dang Jung dengan lembut bertanya apakah dia baik-baik saja. Sohe tersenyum canggung membalas, tetapi dalam hati diam-diam memarahi ayahnya yang tidak bertanggung jawab. Dang Jung tersenyum, mengatakan bahwa marah itu benar dan di dunia ini, hanya yang kejam yang bisa bertahan. Merasa didukung, Sohe merasa sedikit lebih lega. Dang Jung memutuskan latihan hari ini tidak lagi berarti dan mengajaknya berjalan-jalan. Dia mengusulkan perjalanan ke gunung di belakang, tempat yang membangkitkan banyak kenangan. Sohe dengan senang hati menerima, wajahnya langsung berseri-seri. Dalam sekejap mata, Dang Jung telah membawanya ke tempat itu dan menyuruhnya membuka mata. Sohe terkejut melihat hutan kecil yang indah dengan berbagai macam bunga yang bermekaran. Dia berseru gembira bahwa dia sangat menyukai tempat ini saat mereka berjalan-jalan di tengah pemandangan yang indah. Dang Jung mencari tempat duduk di bawah pohon dan memanggil Sohe mendekat. Dia menuangkan cairan hijau ke dalam mangkuk dan mengundangnya minum. Sohe terkejut menyadari bahwa dia baru saja menggunakan energi internal untuk merebus air seketika. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu apakah dia bisa membekukan air seperti sihir es. Tanpa sihir es, Dang Jung dengan mudah membekukan mangkuk airnya, membuat Sohe terkejut. Dia berjanji akan mengajarinya nanti, tetapi Sohe masih ragu karena tahu ini adalah keterampilan para ahli tingkat atas. Dang Jung menatapnya dengan ekspresi serius, menegaskan kembali janjinya untuk mengajarinya. Dang Jung mengatakan bahwa sekarang setelah mengetahui Sohe memiliki darah Tang Klan, dia tidak bisa membiarkan bakatnya terbuang sia-sia. Dia menyatakan akan mengajarinya seni racun, dan prosesnya akan jauh lebih cepat karena dia tidak perlu menderita setelah mengonsumsi racun seperti orang lain. Namun, dia memperingatkan Sohye untuk menjaga identitas pelayannya sampai dia bisa melindungi dirinya sendiri, terutama dari istri ketiga Muhyuk yang penuh tipu daya. Sohye tertegun, tidak bisa percaya bahwa kepala klan memiliki 3 istri. Dang Jung membenarkan hal itu dan bertanya apakah dia belum pernah bertemu mereka. Sohye menjawab bahwa dia tidak mengingat apapun. Dia meyakinkan bahwa wajar jika dia tidak tahu karena kehidupan terpencil dan amnesianya. Dang Jung memulai pelajaran pertama, menjelaskan bahwa Tang Klan adalah penguasa Sichuan, tetapi juga harus menghadapi 2 kekuatan besar lainnya, Qing Cheng dan Mei. Dia bertanya bagaimana cara menghindari ditekan oleh 2 kekuatan ini, lalu memberikan petunjuk tentang peningkatan kekuatan militer. Dang Jung tersenyum, memuji bahwa itu adalah metode yang baik, tetapi bukan yang terpenting. Dia menggambar peta di tanah dan menekankan bahwa hal terpenting adalah memperluas pengaruh klan di Sichuan. Sohye dengan cepat menebak bahwa metode utamanya adalah melalui pernikahan politik, dan Dang Jung memuji kecerdasannya. Dia mulai memperkenalkan istri pertama kepala klan, Zhuge Moran, putri kesayangan Zhuge Klan. Istri kedua berasal dari Paeng Klan, putri tunggal dari Serikat Dagang Baekpung yang perkasa. Dan istri ketiga berasal dari Zhou Klan, putri seorang hartawan besar di Hunan, yang menguasai sebagian besar bahan makanan dan kapas. Setelah menggambar diagram hubungan, Dang Jung bertanya pada Sohye apa yang dia lihat. Sohye merenung menyimpulkan bahwa pernikahan dengan Zhuge Klan adalah aliansi politik untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Dia melanjutkan menganalisis bahwa 2 pernikahan lainnya adalah untuk memastikan sumber keuangan, pasokan, dan mengendalikan aliran barang. Dang Jung dengan puas membenarkan bahwa kesimpulannya sangat tepat, tetapi memperingatkan bahwa klan-klan lain juga sama liciknya dalam berhitung. Dia mengungkapkan bahwa ketiga istri kepala klan memiliki satu tujuan hidup yang sama, menempatkan anak kandung mereka di posisi kekuasaan dan merebut kendali Tang Klan. Sohye tiba-tiba menyadari, masalahnya bukan keberadaannya, melainkan fakta bahwa dia telah menjadi murid tetua agung, menjadikannya target dalam perebutan kekuasaan ini. Dang Jung dengan tenang menyeruput teh, meyakinkan Sohye bahwa selama dia masih di sini, tidak ada seorang pun di Tang Klan yang bisa menyentuhnya. Sohye dalam hati berpikir, sekarang dia sepenuhnya bergantung pada kakek ini. Dang Jung berdeham, mengalihkan topik ke pelajaran dan bertanya berapa banyak dari 1000 karakter klasik yang telah dia pelajari. Dia memarahinya karena kemajuannya terlalu lambat, menekankan bahwa anggota garis keturunan langsung harus mahir dalam literasi. Sohye terkejut, dia mengira hanya perlu belajar seni racun saja sudah cukup. Dang Jung menjelaskan filosofinya, bahwa segala sesuatu berasal dari satu sumber, dan bagi orang yang memahami, racun dan obat tidak berbeda sama sekali. Dia menyimpulkan, jika ingin menggunakan seni racun dengan benar, pertama-tama harus menguasai seni pengobatan. Sohye dalam hati mengakui perkataannya masuk akal, tetapi dalam hati sama sekali tidak ingin belajar. Melihat ekspresinya, Dang Jung salah paham bahwa dia khawatir, dan memutuskan untuk membantunya menguasai pengetahuan dengan cepat. Dia tiba-tiba berdiri,
menyatakan tidak ada waktu untuk bermain-main dan harus segera kembali belajar membaca, meskipun Sohye masih ingin melihat bunga. Meskipun tidak mau, Sohye tetap harus tersenyum cerah, berpura-pura bersemangat untuk segera belajar. Keduanya berjalan bersama di jalan setapak berbatu. Dang Jung menarik Sohye sambil mengatakan bahwa sekarang adalah jam Wei, masih ada banyak waktu untuk belajar 1000 karakter klasik. Sohye diam-diam terkejut karena dia bisa mengetahui waktu dengan tepat hanya dengan melihat bayangan matahari, dan bertanya-tanya apakah dia harus meminta dia mengajari cara membaca jam matahari juga. Tiba-tiba, Dang Jung berhenti melangkah dengan ekspresi serius. Dia menyuruh Sohye pergi duluan, sementara dia akan berjalan-jalan sebentar lalu kembali nanti. Sambil menunggu, Sohye memutuskan untuk masuk ke dalam dan menyiapkan makan siang untuknya. Dia dengan hati-hati menyajikan hidangan mewah di meja. Ketika Dang Jung kembali, Sohye dengan gembira mengundangnya makan karena mengira dia sudah lapar. Namun, Dang Jung menunjukkan selembar kertas dan bertanya apakah Sohye menjatuhkannya di depan pintu kamar. Sohye terkejut melihat sekantong uang dan sepucuk surat tiba-tiba muncul. Dia bertanya dengan penasaran kepada Dang Jung isi surat itu saat dia mengambilnya untuk dibaca. Begitu selesai membaca, tatapan Dang Jung langsung menjadi dingin. Sohye bahkan belum sempat bertanya apa-apa ketika surat itu tiba-tiba terbakar hebat. Dang Jung memperingatkan Sohye untuk tidak membaca hal-hal kotor seperti itu, membuatnya diam-diam bingung. Sohye menyadari bahwa api itu adalah Samadhi True Fire dan mengagumi karena api itu membakar habis tanpa meninggalkan sehelai abu pun. Dang Jung berkata dengan nada serius bahwa dia akan memberitahu anak dari keluarga Namgung untuk tidak sembarangan memanjat tembok ke wilayah klan lain. Sohye mengiyakan, dalam hati menebak bahwa surat itu ditinggalkan oleh Namgung Hui. Dia diam-diam berpikir bahwa Dang Jung sendiri juga pernah memanjat tembok meskipun dialah yang memasang mekanisme, bagaimana bisa dia menyalahkan orang lain. Dang Jung menanggapi pikiran Sohye, mengatakan bahwa dia telah hidup sepanjang hidupnya di keluarga Tang sehingga dia tahu setiap sudutnya dengan baik. Dia dengan percaya diri menyatakan bahwa dia bisa membaca pikiran orang lain hanya dengan melihat wajah mereka. Dang Jung mengonfirmasi bahwa kantong uang itu milik Sohye, yaitu uang kue beras yang dia pinjamkan kepada Namgung Hui. Lalu dia tiba-tiba bertanya langsung, Sohye, apakah kamu menyukai anak dari keluarga Namgung itu? Sohye terkejut, buru-buru menyangkal dan berkata siapa yang akan menyukai anak nakal seperti itu. Dia dengan canggung menjelaskan bahwa dia lebih menyukai orang yang sedikit lebih tua. Mendengar itu, Dang Jung tiba-tiba menjadi sangat gembira dan mendesak keduanya untuk pergi makan bersama. Malam itu, Sohye kembali ke kamarnya dengan banyak barang yang sudah disiapkan. Dia berniat akan membagikan teh dan camilan kepada Songji. Begitu sampai di pintu, dia sudah dihentikan oleh Songji dengan wajah penuh kekhawatiran. Songji menggenggam tangan Sohye, memarahinya karena dia menghilang sepanjang hari tanpa pemberitahuan. Songji terisak menceritakan kekhawatirannya, bahwa dia sudah membayangkan segala macam hal buruk terjadi pada Sohye. Sohye buru-buru meminta maaf, sementara Songji menyeka air matanya, mengatakan bahwa yang penting dia selamat. Songji dengan ramah bertanya apakah Sohye terluka dimanapun, dan dia diundang untuk minum teh yang diberikan oleh tetua Dang Jung. Menyadari itu adalah teh pembangkit mimpi yang langka, Songji sangat terkejut, sementara Sohye mengatakan bahwa itu hanya sisa dan mengundang kakaknya untuk makan kue salju lagi. Masih terheran-heran, Songji dengan senang hati pergi menyiapkan air untuk menyeduh teh berharga itu. Sementara itu, Sohye melihat sekeliling ruangan dengan bingung, merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia menyadari bahwa set selimut dan kasur telah diganti baru, mengingat penjelasan bahwa Nyonya Jin yang melakukannya. Songji dengan menyesal mengatakan bahwa dia terjaga semalaman hanya untuk memberitahunya berita ini, membuat Sohye harus terus-menerus meminta maaf. Saat mulai menuangkan teh, Songji dengan serius bertanya kepada Sohye tentang rencana masa depannya. Dia mengungkapkan kekhawatirannya, menceritakan rumor bahwa para pelayan baru yang dipanggil oleh tetua Tang Jung semuanya menghilang tanpa jejak. Sohye tiba-tiba teringat tatapan Dang Jung, menebak bahwa dia hanya mencari mata-mata. Dia menenangkan Songji bahwa semuanya akan baik-baik saja, diam-diam berpikir bahwa dia bukan mata-mata melainkan anggota garis keturunan keluarga Tang. Pikiran Sohye beralih ke saudara tiri yang akan dia hadapi. Dia lalu bertanya kepada Songji tentang patriark muda, dan menerima jawaban bahwa dia adalah orang yang tidak berguna. Songji berpesan kepada Sohye untuk menjaga kerahasiaan mutlak atas apa yang akan dia katakan. Dia menggambarkan patriark muda sebagai orang yang bodoh dan jelek, dengan kepribadian kotor dan sering menyalahgunakan pelayan. Terlebih lagi, meskipun dia diajari seni bela diri oleh Komandan Unit Awan Hitam selama 5 tahun, kemampuan bela dirinya masih kalah dari tuan muda ketiga yang 4 tahun lebih muda. Songji menghela napas, khawatir jika dia menjadi patriark, gerbang Tang akan runtuh, dan dia harus keluar mencari pekerjaan di penginapan. Sohye bertanya-tanya mengapa orang seperti itu bisa menjadi patriark muda, dan Songji mengungkapkan bahwa awalnya patriark tidak berniat memilihnya.
Songji menjelaskan bahwa Tuan Muda Yun, putra dari Nyonya Besar Zoge Moran, menderita penyakit meridian terputus. Songji menceritakan bahwa Patriark menikahi Nyonya kedua karena Nyonya Besar tidak dapat melahirkan pewaris setelah 3 tahun, dan Nyonya baru ini melahirkan putra sulung. Dia menambahkan, Nyonya ketiga bahkan memiliki 2 putra dan 1 putri, membuat Nyonya Zoge Moran yang hanya memiliki Tuan Muda Yun pasti sangat sedih. Sohe diam mendengarkan, merenungkan kisah sedih para wanita di dunia persilatan. Songji dengan kesal berkomentar bahwa mungkin karena itu Tuan Muda Seho, putra dari Nyonya kedua, adalah orang bodoh yang hanya tahu mengandalkan kakaknya, Patriark muda. Sohe terkejut menyadari bahwa dia memiliki terlalu banyak saudara dan bertanya-tanya mengapa mereka memiliki begitu banyak anak. Songji tiba-tiba mengganti topik, bertanya kepada Sohe apakah dia berniat belajar hari ini. Sohe terkejut dengan pertanyaan mendadak itu. Dalam benaknya, Songji bertanya-tanya mengapa seseorang yang membenci belajar seperti Sohe menjadi rajin, dan dia mengakui itu karena perintah tetua. Songji menyuruh Sohe untuk belajar sekitar 1 jam lalu tidur, sementara dia akan istirahat lebih dulu. Sohe penuh tekad, berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia harus bisa membaca dan bertekad akan menghafal 1000 karakter klasik bulan ini. Namun hanya setelah 30 menit, tekadnya menghilang, dan dia ambruk di meja karena kelelahan sementara Songji sudah tertidur pulas. Setelah pertemuan dengan Patriark hari itu, waktu berlalu di keluarga Tang, tetua Tang Jung telah absen dari kamarnya selama 2 hari. Sementara itu, Dang Jung tampak sangat kesal saat mendengar kabar bahwa Patriark Agung keluarga Peng akan berkunjung, tetapi tetap harus mengikuti etiket. Sohe membuka pintu kamar, diam-diam berpikir bahwa bahkan seorang tetua agung pun tidak bisa melakukan semua yang dia inginkan. Dia memutuskan karena hari ini sendirian dia akan melewatkan bersih-bersih untuk belajar, tetapi kemudian tiba-tiba berhenti. Wun sudah ada di dalam kamar, dia tersenyum dan menyapa saat melihatnya masuk. Untuk pertama kalinya melihat Wun dengan jelas di siang hari, Sohe menyadari penampilan sakit-sakitan dan rambutnya yang memutih. Menduga itu karena penyakit meridian terputus. Dia tiba-tiba memiliki pikiran menakutkan bahwa ketika rambut itu benar-benar memutih, saat itulah hidupnya akan berakhir. Wun memanggil namanya membuat Sohe tersadar, dia menyalahkan dirinya sendiri atas pikiran-pikiran tidak sopan lalu memberitahu bahwa kakeknya sudah keluar, dan dia mengundangnya mendekat. Sohe dengan gembira membawa buku-buku, mengatakan bahwa kakek telah memintanya membantu Wun belajar, dan dia sangat terkejut ketika Wun berubah pikiran. Wun tersenyum meyakinkan bahwa dia tidak mempertanyakan, hanya senang karena mulai sekarang bisa bertukar surat dengan Sohe. Dia menawarkan untuk melihat sejauh mana Sohe telah belajar, dan Sohe dengan patuh menunjukkan tulisannya. Wun berkomentar bahwa tulisannya tidak buruk, tetapi Sohe tiba-tiba merasakan firasat buruk. Ketika Wun tersenyum dan berkata, "Mari kita lihat kemampuanmu, Sohe," instingnya berteriak untuk segera melarikan diri. Sohe mengenang kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya dengan Wun. Dia ingat pernah mengagumi bahwa kakak Wun sungguh luar biasa. Setiap kali dia mengingat satu karakter, Wun akan memujinya sebagai jenius terhebat di Sichuan, membuatnya sangat malu. Namun segera setelah itu, dia akan menunjukkan 7 goresan yang salah, dan memaksanya menyalin setiap karakter yang salah 20 kali. Dia ingat dengan bangga memamerkan hasilnya, dan Wun awalnya memuji tulisannya yang sangat bagus. Namun, dia mulai memeriksa setiap goresan satu persatu, memintanya untuk menulis ulang puluhan kali hingga sempurna. Kembali ke kenyataan, Sohe dengan lelah meminta izin untuk istirahat, tetapi Wun berpura-pura batuk dan mengatakan tidak mendengar dengan jelas. Dia baru saja akan mengatakan lagi bahwa latihan menulis hari ini sudah cukup, ketika Wun tiba-tiba batuk hebat dan memuntahkan darah. Dia buru-buru meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja, sementara Sohe dalam hati berpikir bagaimana mungkin tidak khawatir, sungguh pagi yang berat. Setelah itu, Sohe meregangkan tubuh dan berkata pada dirinya sendiri bahwa setidaknya cerita-cerita tetua juga sangat menarik. Dalam benaknya, Wun teringat kakek Dang Jung yang canggung menggendongnya dan dalam hati mengagumi keadilan kakeknya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang. "Aku sudah menduga kamu akan berada di sini." Nanggung Hui melangkah maju, mempertanyakan Sohe mengapa tidak datang meskipun telah menerima suratnya, mengatakan bahwa dia sudah menunggu sangat lama. Sohe dengan bingung meraih tangannya dan menjelaskan, "Tuan muda, saya tidak bisa membaca." Nanggung Hui benar-benar terkejut, hanya bisa mengucapkan satu pertanyaan, "Mengapa?" Sohe menjelaskan bahwa dia tidak bisa membaca, dan tetua Dang Jung telah memperingatkan untuk tidak memanjat tembok karena ada jebakan. Nanggung Hui menerima alasan itu, tetapi kemudian dia terganggu ketika orang lain muncul. Wun tiba-tiba muncul, bertanya kepada Nanggung Hui dia tamu dari klan mana, membuat pemuda itu canggung. Dengan senyum tenang, Wun mengundang keduanya masuk untuk berbicara. Baik Sohe maupun Nanggung Hui terkejut, dan pemuda itu tersentak gugup lalu setuju. Di dalam,
Wun telah menyiapkan teh dan mengundang keduanya untuk duduk di meja. Wun dengan sopan bertanya kepada Namgung Hui apakah tehnya sesuai selera. Namgung Hui buru-buru memuji tehnya enak, meskipun dalam hati dia berpikir dia bahkan belum menyentuh cangkir tehnya. Wun tersenyum, mengungkapkan bahwa ini adalah teh dari Gunung Meng di Sichuan, tetapi Sohe menyadari senyum itu sama sekali tidak bahagia. Merasa tertusuk, Namgung Hui dengan malu meminta maaf, sementara Wun dalam hati berpikir tentang tidak seharusnya memanjat tembok rumah orang lain. Wun langsung bertanya kepada Namgung Hui dia tamu dari klan mana untuk mengantarnya pulang, membuatnya terpojok. Sohe dalam hati berpikir cara bertanya Wun benar-benar khas orang klan Tang, seperti bertanya kamu anak siapa. Sementara itu, Namgung Hui dengan kesal berpikir bahwa Wun sendiri juga menerobos masuk ke kediaman tetua agung. Untuk menghindari masalah, Sohye memutuskan untuk campur tangan. Dia meletakkan cangkir tehnya dan menyuruh Wun untuk tidak marah. Sohye tiba-tiba mengaku bahwa dialah yang mengundang Namgung Hui, membuat Wun menoleh padanya dengan terkejut. Dia menjelaskan bahwa Namgung Hui adalah temannya dan dia mengundangnya bermain karena mengira kakeknya tidak ada. Sohye mengambil semua kesalahan pada dirinya sendiri dan berkata jika Wun ingin memarahi, marahi saja dia. Wun hanya bertanya dengan terkejut, kamu punya teman? Dia buru-buru mengarang cerita bahwa mereka kebetulan bertemu beberapa hari yang lalu, pergi ke pasar bersama dan menjadi teman. Wun menatapnya dengan ekspresi tidak percaya, bertanya lagi dengan skeptis, benarkah? Sohye tersenyum canggung, berbalik mendesak Namgung Hui untuk mengkonfirmasi cerita itu, dan pemuda itu tergagap setuju. Wun menghela napas, mengatakan bahwa dia telah salah paham dan mengira ada orang asing yang mengganggu Sohye, sementara Namgung Hui dengan memohon meminta izin untuk segera pergi. Namgung Hui buru-buru berdiri, dan Sohye juga berdiri, mengatakan bahwa dia akan mengantarnya keluar lalu kembali. Wun setuju, tetapi tangannya mengepal begitu erat hingga memecahkan cangkir teh. Dengan senyum, Wun berpesan kepada Sohye untuk segera kembali. Setelah keluar, Sohye tersenyum canggung pada Namgung Hui, mengatakan bahwa Wun hanya seperti lalat yang berdengung saja. Dia mendorong Namgung Hui pergi dan dalam hati berpikir bahwa pemuda ini juga cukup pemarah. Di dalam kamar, Wun duduk sendirian. Aura berbentuk ular biru bergejolak di belakangnya saat dia berpikir bahwa dia telah salah tentang kelembutan orang itu. Sohye dan Namgung Hui berjalan bersama di jalan berbatu. Sohye dalam hati berpikir Namgung Hui pasti sangat terkejut, karena ini adalah pertama kalinya dia keluar dan juga dimarahi oleh tetua orang lain. Dia tersenyum tipis, menganggap ini adalah pelajaran berharga baginya. Namgung Hui tiba-tiba berhenti dan mengucapkan terima kasih kepada Sohye. Dia menjelaskan bahwa dia berterima kasih karena Sohye telah mengakuinya sebagai teman, jika tidak reputasi klan Namgung akan hancur jika ada yang mengetahui dia di sini. Sohye berpesan kepadanya untuk tidak membuat kesalahan di masa depan dan menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu bersemangat tanpa berpikir hati-hati. Dia dengan tulus meminta maaf karena telah tiba-tiba membawanya ke sini tanpa mempertimbangkan keadaannya. Namgung Hui menjawab bahwa tidak perlu berterima kasih, karena Sohye sudah meminta maaf jadi semuanya baik-baik saja. Dia dengan malu-malu menyebutkan surat itu, mengatakan bahwa itu tidak penting dan menyuruhnya untuk melupakannya. Sohye dengan terus terang mengingatkan lagi bahwa dia tidak bisa membaca, jadi meskipun dia menulis surat, dia tidak akan bisa membacanya. Namgung Hui terkejut bertanya mengapa, karena tangannya jelas penuh tinta, membuat Sohye terkejut menyadari dirinya telah ketahuan. Pemuda itu dengan senang hati menggoda bahwa dia terlihat persis seperti seseorang yang pertama kali memegang pena, membuat Sohye dengan kesal meminta anak itu diam. Merasa benar-benar dipermalukan, Sohye hanya bisa memohon kepadanya untuk melupakan hal itu. Namgung Hui bersikeras bahwa Sohye harus bisa membaca dan menulis untuk membalas suratnya. Sohye tertegun mendengar permintaannya, sementara dia dengan santai mengatakan bahwa Sohye akan segera mempelajarinya. Anak laki-laki itu dengan riang melambaikan tangan perpisahan, menyuruhnya untuk belajar perlahan lalu mengirim surat balasan nanti. Sohye dengan kesal bergumam sendirian, mengeluh bahwa anak itu selalu melakukan apa yang dia inginkan. Namgung Hui tersenyum cerah, dengan percaya diri berjanji akan segera mengirim surat padanya. Akhirnya, hari pertama pertemuan 5 klan besar yang telah lama dinantikan tiba. Sohye berpikir dalam hati, meskipun tetua sudah berpesan untuk tidak menarik perhatian, dia malah ditugaskan ke aula pesta utama, tempat semua tamu akan berkumpul. Nyonya Jin meyakinkan bahwa dia hanya menginginkan yang terbaik untuknya, tetapi Sohye khawatir akan ketahuan oleh ayahnya. Nyonya Jin dengan tegas menginstruksikan para pelayan, meminta agar tidak ada satupun barang yang diletakkan di tempat yang salah. Sohye berkata pada dirinya sendiri bahwa jika dia bersembunyi dengan baik, mungkin dia bisa menghindari terlihat. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa pemimpin kelompok pelayan Xin Yang juga bekerja di sini dan sedang melotot padanya. Orang itu diam-diam berbalik setelah memberinya tatapan tidak senang. Sohye mendecakkan lidah kesal dengan sikap lawannya. Dia dengan cepat menyingkirkan gangguan itu, mengingatkan dirinya sendiri untuk mencari tempat bersembunyi.
Para tamu terhormat dari klan-klan besar mulai memasuki aula pesta. Sohe menemukan tempat persembunyian yang tersembunyi tepat di depan pilar dekat tempat duduk keluarga Murong. Tiba-tiba, suara yang familiar memanggil nama kakak Wun membuatnya terkejut. Wun muncul bersama seorang gadis bernama Ju Hui, yang dengan riang mengatakan bahwa dia sudah lebih baik berkat kekhawatiran Wun. Wun tersenyum lembut mendengar kata-kata itu. Wun menoleh ke Ju Hui, tersenyum dan berkata bahwa dia pasti sudah memahami situasinya. Sohe berpikir dalam hati, itu adalah adik tirinya, Tang Ju Hui, dan menilai dia terlihat seperti seorang nona muda yang manja. Namun, dia dengan cepat berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak benar-benar tahu kepribadian asli Ju Hui. Tiba-tiba, seorang gadis kecil berambut pirang cantik datang meminta untuk duduk di meja yang sama, membuat Sohe berpikir bahwa rumor tentang keluarga Murong memiliki orang asing itu benar. Sohe dengan sopan mengundang nona muda itu untuk duduk, dan gadis kecil itu dengan riang berterima kasih. Seorang pria paruh baya mendekat, dengan penuh kasih memanggil gadis kecil itu Yeye. Pria itu, yang adalah ayah gadis kecil itu, bertanya mengapa putrinya tidak menerima bantuannya. Gadis kecil itu dengan lantang menjawab bahwa anak berusia 8 tahun bisa duduk sendiri, dan namanya bukan Yeye. Gadis kecil bernama Soye itu meminta ayahnya untuk tidak memanggilnya dengan nama panggilan di tempat umum, agar tidak ditertawakan sebagai ayah yang terlalu memanjakan anak. Ayahnya, Muronggi, sama sekali tidak keberatan dan malah dengan penuh kasih mencium pipi putrinya, membuat Sohe menyadari siapa mereka. Sohe memastikan bahwa itu adalah Muronggi, kepala cabang sampingan, dan putri tunggalnya, Murong Soye, yang sangat dia manjakan. Melihat Dang Jung dan Wun lewat, Sohye sejenak membandingkan ayah Muronggi yang penyayang dengan ayahnya sendiri. Tiba-tiba, suara Dang Jung bergema di kepalanya, memerintahkannya untuk tetap duduk diam dan menghindari terlihat oleh Mu Hyuk. Sohye terkejut karena merasa seperti ada suara yang menusuk kepalanya, dan Dang Jung menjelaskan bahwa itu adalah telepati, menyuruhnya untuk tidak menjawab. Ketika Dang Jung menegur karena dia tidak sengaja membalas, Sohye membeku karena terkejut. Di tengah itu, Murong Soye tiba-tiba berdiri menunjuk dan menyatakan akan menikah dengan orang dari keluarga Tang itu. Pernyataan gadis kecil itu membuat orang-orang di sekitarnya menoleh melihat dengan terkejut. Muronggi terdiam kaku melihat tindakan putrinya. Dang Jung, yang baru saja disebut namanya, juga berbalik dengan ekspresi benar-benar bingung. Muronggi buru-buru menjelaskan bahwa itu adalah tetua agung keluarga Tang, tetapi Soye dengan polos bertanya apakah ada hukum yang melarang menikah dengan tetua agung. Murong Soye dengan lantang menyatakan bahwa manusia tidak hidup 1000 tahun sehingga usia tidak menjadi masalah, membuat ayahnya panik memanggil nama putrinya. Dang Jung terlihat lelah, menyarankan Nona Murong untuk memilih anak lain sebagai suami. Murong Soye dengan tegas menolak karena menganggap orang lain semua terlihat seperti orang tua, membuat para tamu di sekitarnya harus menutupi mulut mereka menahan tawa. Seorang pria kekar bernama Peng Rak tertawa terbahak-bahak, menggoda Dang Jung karena dipilih oleh anak berusia 8 tahun. Dang Jung mengerutkan kening marah ketika Peng Rak terus mengejek bahwa seumur hidupnya dia belum pernah melihat hal seperti itu. Peng Rak masih terus tertawa senang, menyindir tentang Dang Jung yang menikah terlambat. Tiba-tiba, Peng Rak menjadi serius dan meluncurkan jarum besar ke arah Dang Jung. Dang Jung dengan mudah menangkap jarum itu, dengan dingin menjawab pertanyaan kesal Peng Rak bahwa itu hanyalah sebuah sapaan. Keduanya duduk di meja. Dang Jung menanyakan kabar dan Peng Rak dengan jenaka menjawab bahwa dia sedang sibuk membuat peti mati untuk dirinya sendiri. Dang Jung menuangkan anggur, membalas godaan bahwa dia akan menyiapkan meja persembahan untuknya, dan Peng Rak dengan senang hati setuju. Seorang pejabat berdeham, menarik perhatian seluruh aula pesta. Pejabat itu dengan hikmat menyatakan pesta resmi dimulai, mengundang semua orang untuk menikmati. Pemandangan kacau itu diringkas. Peng Rak menuntut minum anggur, Murong Soye menuntut untuk menikah, sementara ayahnya terdiam kaku. Sohe berdiri mengamati dari jauh, berpikir dalam hati mengapa acara yang hikmat ini bisa menjadi begitu kacau. Melihat pemandangan keluarga Tang, Sohe memutuskan untuk menyerah mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tepat saat ini, alur pikirannya berlanjut. Sohe sedang bersama dua tetua, Dang Jung dan Peng Rak, menuju ke paviliun tetua agung. Dia diam-diam berterima kasih kepada tetua Tang Jung karena telah membawanya keluar, tetapi juga khawatir karena tindakan ini terlalu mencolok. Dang Jung bertanya kepada Peng Rak apakah dia sedang membawanya ke lubang debu, tetapi Peng Rak menjawab bahwa Sohe sudah membersihkannya. Peng Rak berbalik menatap Sohe, bertanya siapa dia, membuat Sohe terkejut karena orang seperti dia mengingat nama seorang pelayan. Dang Jung menyipitkan mata saat memikirkan Sohe. Dalam benaknya, dia bertanya-tanya apakah Sohe adalah cucu Hwaeon, tetapi kemudian menepisnya karena pakaian pelayan Sohe. Berbicara kepada Peng Rak, Dang Jung mengakui bahwa meskipun Sohe tidak memiliki hubungan apapun dengan Hwaeon, dia terlihat persis seperti Hwaeon. Peng Rak setuju,
menceritakan bahwa dia bahkan telah memeriksa wajah Sohye untuk memastikan itu bukan topeng, dan berkomentar bahwa sekarang hanya mereka yang masih mengingat Hweon. Saat Dang Jung diam-diam berpikir bahwa dia adalah satu-satunya yang masih mengingat Yeon, Sohye bingung bertanya-tanya siapa Hweon. Peng Rak menegur temannya, menyebut obsesi ini sebagai kebiasaan buruk, membuat Dang Jung bertanya balik dengan harga diri terluka. Peng Rak memperingatkan, jangan memaksakan bayangan orang yang sudah meninggal pada orang yang masih hidup, tetapi Dang Jung menyangkalnya. Beban dari percakapan mereka terasa berat, dan ekspresi ngeri terlihat jelas di wajah Sohye. Peng Rak terus bertanya, mengapa Dang Jung menyimpan seorang anak yang persis seperti mendiang kakaknya, Hweon? Sohye sampai pada kesimpulan yang menyakitkan, bahwa inilah alasan dia menerimanya sebagai murid. Dia teringat kata-kata Dang Jung yang pernah mengatakan bahwa tangisannya juga mirip Hweon, semakin menguatkan perasaannya bahwa Dang Jung selalu melihat orang lain dalam dirinya. Pikiran bahwa dia hanyalah pengganti untuk mendiang kakaknya, sebuah penjelasan untuk kebaikan yang tidak biasa itu, membuatnya tenggelam dalam keputusasaan. Menyadari penderitaan Sohye, Dang Jung dengan tajam menyuruh Peng Rak berhenti berbicara omong kosong di depan anak itu. Peng Rak buru-buru melunakkan suaranya, sementara Dang Jung dengan kesal bergumam tentang mulut temannya yang tidak bisa menjaga rahasia. Untuk mengubah suasana, Peng Rak memanggil, Sohye, kemarilah. Dia dengan tenang menjawab ya lalu melangkah maju. Sebuah aura biru memancar dari tangan Dang Jung. Ketika dia meletakkan tangannya di punggung Sohye, Peng Rak bertanya apakah dia akan memberikan pidato yang megah. Dang Jung kemudian mengungkapkan kebenaran kepada temannya, Sohye adalah putri bungsu Mu Hyuk dan cucunya sendiri. Benar-benar terkejut dan malu, Peng Rak segera membungkuk meminta maaf kepada Sohye atas perilakunya yang buruk. Sohye terkejut dan bingung, buru-buru melambaikan tangan mengatakan tidak ada apa-apa. Peng Rak menyentuh rambut Sohye sambil merenung bahwa garis keturunan benar-benar misterius, lalu mengonfirmasi kembali namanya adalah Sohye. Dia meletakkan tangannya di kepala Sohye, berjanji suatu hari nanti akan mengadakan pesta besar di keluarga Peng untuk meminta maaf padanya. Dang Jung tiba-tiba menepis tangan Peng Rak, membentak keras mengapa dia berani menarik rambut cucu berharga orang lain, membuat Peng Rak terkejut. Sohye tersenyum canggung meyakinkan bahwa dia baik-baik saja. Dang Jung menggenggam tangan Sohye, dengan lembut menyuruhnya ikut bersamanya. Dia berjanji bahwa ketika mereka kembali, kakek akan menceritakan padanya tentang seseorang bernama Yeon. Sohye patuh, hatinya penuh pertanyaan. Tertinggal di belakang, Peng Rak melihat bayangan mereka dan berkata pada dirinya sendiri bahwa mungkin dia benar-benar sudah tua. Dia menepuk ringan dadanya, mengeluh bahwa hanya makan sedikit daging saja sudah terasa berat di hati. Peng Rak memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian, sementara Dang Jung menyadari semua orang menyingkir memberinya jalan. Ketika mereka berjalan di jalan yang sepi, Dang Jung bertanya apakah Sohye penasaran tentang Hweon, dan dia mengakui bahwa dia penasaran. Dia mulai bercerita bahwa Hweon adalah kakaknya, yang meninggal pada usia Sohye sekarang, membuat Sohye tertegun. Dalam kilas balik, Hweon muncul sebagai anak yang berbakat, berani, dan sedikit nakal, dengan setiap pikiran terlihat jelas di wajahnya, persis seperti Sohye. Dang Jung menjelaskan bahwa karena pernikahan Hweon sudah ditentukan sejak dalam kandungan dia tidak diajari seni bela diri keluarga Tang. Sohye berseru kaget tentang pertunangan sejak masih janin, dan Dang Jung mengonfirmasi bahwa itu adalah perjodohan yang penting. Dia menambahkan bahwa karena akan menjadi orang luar setelah menikah, Hweon hanya diajari teknik internal dasar, tetapi tentu saja dia tidak menyerah. Kenangan kembali saat Hweon muda setiap hari mengikuti Dang Jung, memohon padanya untuk mengajarinya seni racun. Dang Jung mengakhiri cerita dengan penyesalan, mengakui bahwa karena pemikiran bodoh tentang tidak melanggar aturan keluarga, dia tidak dapat memenuhi keinginan itu untuk kakaknya. Dang Jung menceritakan, pada usia 16 tahun, Hweon harus meninggalkan keluarga dalam sebuah pernikahan politik. Lalu suatu hari, dia menerima sebuah surat. Berita buruk itu melaporkan bahwa kakaknya telah meninggal saat melahirkan. Baik ibu maupun bayinya tidak selamat. Dia merasa tersiksa karena saat itu sedang berkelana di dunia persilatan, mendengar berita terlalu terlambat sehingga tidak bisa mengantar kakaknya untuk terakhir kalinya. Dia menyesal berpikir bahwa jika Hweon menguasai seni bela diri, mungkin kakaknya tidak akan meninggal dengan tak berdaya seperti itu. Kembali ke kenyataan, Dang Jung dengan sedih mengakui bahwa itu hanyalah penyesalan abadi seorang lelaki tua. Sohye memanggil pelan kakek, dengan lembut menahan tangannya. Dengan mata berkaca-kaca, dia berbisik meminta maaf karena telah membangkitkan kembali kisah sedihnya. Dang Jung meyakinkan bahwa Sohye tidak bersalah, dialah yang menciptakan situasi ini. Dia terus terang mengakui bahwa awalnya dia memperhatikan Sohye hanya karena dia terlalu mirip Hweon. Dia berpikir bahwa jika Hweon melahirkan seorang putri, anak itu mungkin akan seperti Sohye. Sohye tiba-tiba mengerti. Alasan kakek ingin mengajarinya seni bela diri adalah karena dia ingin Sohye memiliki kehidupan yang berbeda dari Hweon.
Dang Jung dengan tegas menyatakan bahwa satu orang berbakat yang disia-siakan oleh aturan keluarga sudah cukup. Sohee memeluknya erat, mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan kakek tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Dia merenung, sebelumnya dia telah memperlakukan kakek seperti karakter dalam cerita. Sohee menyadari bahwa mereka berdua belum benar-benar saling memahami. Dang Jung dengan lembut menegur kelembutan Sohee, tetapi Sohee hanya tersenyum membalas bahwa dia baik-baik saja karena kakek telah jujur padanya. Ketika dia masih mengatakan bahwa dia tahu Sohee telah terluka, sesosok bayangan tiba-tiba muncul di depan mereka. Peng Rak berjalan pergi, mengatakan bahwa lelaki tua ini hanya ingin Sohee hidup bebas, sementara Dang Jung diam-diam mengejek keluhan itu. Berbalik ke arah Sohee, Peng Rak menasihatinya untuk tidak memedulikan keserakahan Dang Jung, cukup dengarkan lalu abaikan saja. Dalam adu mulut imajiner, Dang Jung mengancam akan menjahit mulut Peng Rak, sementara Peng Rak menantang bahwa hanya benang sutra ulat langit yang bisa melakukannya. Peng Rak dengan lembut meletakkan tangannya di kepala Sohee dan memanggilnya anak kecil. Dia tiba-tiba teringat dan memanggil namanya dengan hormat, "Benar, namamu Sohee." Sambil tersenyum hangat, dia menasihatinya agar tidak merasa berhutang budi atas perkataan kakeknya. "Cukup jalani hidup yang baik," kata Peng Rak, dan Sohee tersenyum lega. Dang Jung berdiri melihat, dia merenungkan perkataan temannya bahwa cukup baginya untuk tumbuh dewasa dengan baik. Dang Jung mengakui Peng Rak benar, dan Peng Rak juga setuju bahwa Sohee tidak perlu menanggung kesedihan seorang lelaki tua. Peng Rak kembali marah dalam pikirannya, memaki mulut berbisa Dang Jung. Setelah cerita selesai, Peng Rak menyatakan sudah waktunya membahas masalah utama, membuat Sohee bertanya kembali dengan bingung. "Benar, masalah yang sangat penting," Peng Rak menegaskan dengan percaya diri. Adegan beralih ke dalam sebuah ruangan. Sohee bertanya-tanya tugas apa itu. Ternyata, itu adalah pesta minum, di mana Dang Jung mendesak Peng Rak untuk minum karena mereka tidak keluar hanya untuk duduk diam. Dang Jung menyindir bahwa aneh sekali tidak ada anggur beracun di sarang rakun ini, membuat Peng Rak harus bertanya kembali tentang cara menyebut tempat tinggalnya. Peng Rak menggerutu tentang Dang Jung yang selalu menyiapkan ramuan dan merebus racun di mana-mana. Dang Jung memasang wajah serius, meminta Peng Rak meletakkan apa yang dipegangnya saat melihatnya menyiapkan jarum beracun. Peng Rak menoleh ke Sohee lalu berkata kepada Dang Jung bahwa sepertinya dia pernah terbakar parah oleh racun tetua. Sohee meletakkan panggangan makanan laut di atas meja, bertanya, "Yang lebih penting, bagaimana kabar Wun? Apakah ada kemajuan?" Dang Jung dengan sedih mengatakan bahwa Ibu Wun sedang putus asa mencari obat mujarab tetapi semuanya tidak berjalan lancar, mungkin akan memakan waktu 1 atau 2 tahun. Peng Rak kemudian bertanya apakah dia sudah mempertemukan Wun dengan Ghost Hand Miracle Doctor. Dang Jung menceritakan bahwa tabib itu datang ke ibu kota seolah-olah akan memberikan anugerah, tetapi kemudian hanya berjalan-jalan. Dia dengan kesal menambahkan bahwa orang itu tiba-tiba pergi ke Muhan sehari sebelumnya. Dang Jung menjelaskan bahwa aturan tabib itu adalah tidak terlibat dalam masalah, dan membantu Wun akan melibatkan diri dalam perebutan suksesi keluarga. Mendengar itu, Sohee berpikir dalam hati bahwa profesi tabib di dunia ini sangat keras, tidak berbeda dengan preman yang terseret dalam perkelahian. Dia mencoba mengingat-ingat, berpikir bahwa seorang tabib dengan julukan tangan hantu, setidaknya harus disebutkan di suatu tempat dalam novel. Tiba-tiba, Sohee teringat sebuah detail penting. Dia teringat salah satu pertemuan tak terduga Namgung Hui adalah gua rahasia Ghost Hand Miracle Doctor, yang terletak di sebuah danau di tengah lembah yang dalam. Danau ini memiliki karakteristik aneh yaitu akan terisi penuh lalu mengering setiap malam bulan purnama. Menurut cerita aslinya, Namgung Hui menyelam ke danau pada waktu yang tepat itu. Dan dia menemukan pintu masuk ke gua rahasia yang ditinggalkan oleh tabib itu. Sohee menyimpulkan, dalam novel Namgung Hui hanya menemukan peninggalan, tetapi sekarang mungkin tabib itu masih hidup. Dia tiba-tiba memiliki secercah harapan. Jika itu adalah Ghost Hand Miracle Doctor, bisakah dia menyembuhkan penyakit Meridian Wun yang terputus? Tapi kemudian dia kembali putus asa ketika teringat perkataan Peng Rak bahwa kemungkinan dia setuju untuk mengobati sangat rendah. Sebuah ide berani terlintas di benak Sohee. Bagaimana kalau bersama tetua menyusup ke gua itu untuk mencuri sedikit? Dia ingat bahwa Namgung Hui telah mengumpulkan banyak ramuan langka yang berharga, siapa tahu ada sesuatu yang bisa membantu Wun. Tapi dia dengan cepat menepis ide itu, karena jika melakukan pencurian adil seperti itu, dia akan dicurigai lagi. Kembali ke kenyataan, Sohee menghela napas panjang, dan Peng Rak segera memperhatikan dan bertanya mengapa dia menghela napas. Dang Jung berpikir Sohee sedih karena Wun, jadi dia menyuruhnya pergi belajar. Peng Rak segera menolak, menyalahkan Dang Jung karena memaksa Sohee belajar bahkan di hari seperti ini. Dia menggebrak meja dan dengan tegas menyuruh Sohee untuk duduk di sini. Tidak perlu belajar lagi. Sohee ragu-ragu dalam keterkejutan dan kegembiraan. Peng Rak menarik kursi untuk Sohee duduk sementara Dang Jung juga setuju. Sambil mengelus kepala Sohee, Peng Rak berkomentar bahwa anak-anak keluarga Tang sangat kecil,
Dang Jung memperingatkan Peng Rak untuk berhati-hati, dan bertanya apakah dia sedang mengejeknya, tetapi Peng Rak menyangkalnya. Untuk menebus kesalahan, Peng Rak mengatakan bahwa dia akan memberikan hadiah kepada Sohye. Sohye terkejut melihat apa yang akan diberikan Peng Rak kepadanya. Dia menyerahkan kepadanya sebuah koin perak berukir harimau dan menjelaskan bahwa jika membutuhkan bantuan, dia harus membawanya ke keluarga Pa. Sohye mengambil koin itu sementara Peng Rak menambahkan bahwa siapapun di keluarganya akan merawatnya jika melihatnya. Dang Jung bertanya-tanya tentang kemurahan hati Peng Rak, tetapi dia berpikir itu bukan apa-apa dibandingkan dengan membuat cucu temannya hampir menangis. Dang Jung menyeringai mengatakan bahwa meskipun dia menangis, dia tidak akan memberikan apapun. Peng Rak menghela napas, menyuruh Dang Jung melakukan sesukanya. Dang Jung menjelaskan kepada Sohye bahwa apa yang dia terima disebut token balasan perak. Koin perak ini adalah janji untuk membalas budi, berlaku selama 50 tahun dan keluarga Pa harus memenuhi permintaan apapun. Peng Rak tertawa terbahak-bahak, mengingatkan Sohye bahwa itu hanya bisa digunakan sekali, jadi gunakanlah dengan bijak. Sohye dengan cerah berterima kasih kepada tetua itu. Setelah itu, dia menoleh dan bertanya kepada Peng Rak apakah dia boleh menanyakan sesuatu kepadanya, dan dia dengan senang hati setuju. Sohye dengan penasaran bertanya mengapa koin perak itu diukir dengan gambar harimau. Dang Jung mendesak Peng Rak untuk menceritakan kepada cucunya tentang sejarah keluarga, tetapi dia malah mengejek dirinya sendiri bahwa keluarga Pa hanyalah sekelompok orang desa. Peng Rak menepisnya, mengatakan bahwa mengukir gambar harimau tidak memiliki alasan khusus. Dia menjelaskan bahwa keluarga Pa-nya dijuluki Harimau Hebei. Sohye berpikir dalam hati apakah itu nama yang muluk-muluk seperti sekte lain, sementara Peng Rak mengatakan bahwa mereka hanya mengukir gambar harimau untuk pamer. Dang Jung menghela napas mendengar penjelasan yang dangkal, lalu menjelaskan bahwa alasannya terletak pada seni bela diri keluarga mereka. Dia mengungkapkan bahwa banyak teknik keluarga Pa meniru gerakan harimau yang ganas. Bahkan, Dang Jung juga mengatakan bahwa julukan Peng Rak adalah Kaisar Harimau. Sohye menunjukkan kekaguman, sementara Peng Rak berdeham dan membual bahwa di masanya dia juga sangat hebat. Dang Jung segera mengambil kesempatan, menawarkan untuk menceritakan beberapa kisah masa muda saudaranya, membuat Sohye terkejut menyadari situasinya. Gadis itu berkeringat saat Peng Rak dengan bangga berpose, bersiap untuk menceritakan panjang lebar tentang masa lalu yang gemilang. Sohye buru-buru mencari alasan ingin pergi belajar untuk melarikan diri, tetapi Peng Rak sudah memulai ceritanya dari 120 tahun yang lalu. Dang Jung hanya diam-diam menyesap anggur, berpikir dalam hati bahwa gadis itu tidak punya jalan keluar. Mengingat kebaikan yang baru saja diterimanya, Sohye akhirnya menerima nasib, memutuskan untuk menjadi cucu yang baik. Sementara itu, di tempat lain, pemimpin kelompok pelayan Simyang dengan marah melempar sapu tangan, mengejek seseorang yang sedang membual di aula perjamuan. Dia menggertakkan gigi, memaki Sohye sebagai penipu yang menggunakan kecantikannya untuk naik pangkat. Dia teringat bahwa dulu Sohye hanyalah seorang pelayan yang tidak berani mengangkat kepala melihatnya. Pemimpin kelompok Simyang dengan pahit membayangkan Sohye akan hidup bahagia jika menikah dengan seorang tuan muda. Kemarahannya mencapai puncaknya saat memikirkan semua orang mengerumuni Tangwun. Pemimpin kelompok Simyang menggertakkan gigi, merasa sangat tidak nyaman. Sementara itu, Sohye dengan enggan melangkah ke aula perjamuan, diam-diam berharap hari ini bisa bekerja di tempat lain. Tapi dia dipanggil ke sini lagi, membawa nampan teh dengan senyum canggung. Sohye melirik sekeliling, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Dia bertanya-tanya apakah alasan Nyonya Jin terus-menerus memanggilnya ke sini adalah untuk mencarikan suami baginya. Sohye ragu, berpikir bahwa Nyonya Jin terlalu melebih-lebihkan dirinya karena tidak ada tuan muda yang akan menikahi seorang pelayan. Menghela napas, dia memutuskan untuk mengesampingkan pikiran itu dan berjalan menuju meja Namgung Hui. Dia dengan hormat menyajikan cangkir teh kepada tuan muda itu. Namgung Hui tersenyum cerah, mendesaknya untuk segera mengisi cangkir. Sohye berpikir dalam hati bahwa anak itu terlihat lebih bersemangat dari biasanya dan dengan cepat menuangkan teh. Dia tiba-tiba mengerti alasannya saat melirik ke arah pemandangan langka. Di sana, Murongji terisak-isak terharu di samping Dang Jung dan putri kecilnya. Tiba-tiba, Murong Soye dengan lantang menyatakan, "Tetua Agung, nikahi aku." Dang Jung menghela napas menolak, tetapi gadis itu segera menanyakan alasannya dan mendaftar keuntungan menikahinya. Gadis itu dengan percaya diri membual bahwa dia muda dan cantik, membuat Peng Rak dan para tamu tertawa, sementara Murongji dengan bingung menanyakan usia putrinya. Murong Soye dengan gembira menjawab bahwa dia sudah berusia 8 tahun. Dang Jung tersenyum dan bertanya balik, "Jadi, apakah kamu tahu berapa usiaku?" Gadis itu dengan tegas melambaikan tangan, menyatakan bahwa usia bukanlah masalah dalam cinta. Murongji hanya bisa menatap putrinya tanpa daya, sementara Dang Jung menasihatinya untuk mengabaikannya saja karena beberapa tahun lagi gadis itu akan lupa. Murongji khawatir putrinya akan tetap menuntut untuk menikah di masa depan, dia bahkan berpikir untuk mengasingkan diri untuk melarikan diri.
Di tengah kekacauan, Sohye hanya bisa berdiri dan melihat sementara Namgung Hui terlihat sangat senang. Di meja lain, Ju Hui sedang minum lalu tiba-tiba berhenti. Dia mengamati sekeliling aula perjamuan, menyadari Wun tidak ada dan mulai mengamati istri kepala klan. Pandangannya berhenti pada seorang tuan muda seusianya, yang dia duga adalah Tang Seho. Sohye berdiri di belakang, dengan pahit memikirkan ketidakadilan bahwa dari ayah yang sama, satu adalah tuan muda, yang lain adalah pelayan. Tiba-tiba, Namgung Hui menarik ringan lengan bajunya. Anak itu tersenyum cerah, mengundang Sohye untuk duduk karena takut kakinya lelah. Sohye dengan panik melambaikan tangan menolak, berpikir dalam hati bahwa tawaran tuan muda itu bisa membuatnya dalam masalah besar. Melihat itu, Namgung Hui segera menunjukkan ekspresi sedih, membuat Sohye bingung tidak mengerti mengapa dia terluka karena penolakannya. Ayah Namgung Hui berbicara dengan dingin, mengatakan bahwa jika dia duduk di samping putranya, dialah yang harus berdarah. Sebuah teriakan marah terdengar bersamaan dengan suara meja yang hancur, membuat Sohye terkejut karena kekacauan pesta yang terus-menerus. Seorang pemuda bernama Tang Yonghui mencengkeram kerah baju Seho, memberikan nasihat tetapi penuh sindiran tersembunyi. Yonghui mencibir, berpura-pura polos bertanya mengapa Seho marah padahal dia hanya mengutip perkataan orang bijak kuno. Seho menggeram, membongkar niat Yonghui bahwa dia menyiratkan dirinya tidak pantas menduduki posisi tuan muda dan harus mundur. Kepala klan Muhyuk muncul, dengan keras memerintahkan Tang Yonghui untuk segera melepaskan tangannya. Mengabaikan perintah itu, Yonghui semakin mengencangkan cengkeramannya dan dengan geram memanggil Seho seorang bocah. Dari kejauhan, seorang pria misterius berkacamata diam-diam mengamati segalanya di balik kipas kertas. Orang itu menurunkan kipasnya, dengan dingin mempertanyakan kepala klan Muhyuk tentang kekacauan yang sedang terjadi. Di tengah kekacauan, Paman Tang Yonghui angkat bicara, menyarankan agar tidak mengubah masalah anak-anak menjadi masalah besar. Kepala klan Muhyuk menggertakkan gigi menahan amarah melihat pemandangan yang memalukan itu. Dia lalu meminta maaf atas nama keponakannya dengan sangat terpaksa. Paman misterius itu diam-diam mengamati segalanya dari balik kipas kertas. Sementara itu, seorang tuan muda dari keluarga Zhuge diam-diam menghela napas, kecewa dengan kurangnya kendali tuan muda lainnya dan khawatir akan masa depan klan. Paman itu memanggil nama keponakannya, Yonghui, dan mengingatkannya untuk tidak membuat masalah. Tetapi Yonghui hanya dengan santai menjawab bahwa itu adalah kesalahpahaman. Yonghui mencibir, mengatakan bahwa dia hanya sedang mendiskusikan kitab suci dengan tuan muda itu. Kepala klan Muhyuk menyindir bahwa tuan muda Zhuge pasti sangat berpengetahuan luas. Dia melanjutkan peringatan tersiratnya, berharap orang itu akan menunjukkannya dengan tindakan alih-alih kata-kata yang menimbulkan masalah. Tang Yonghui menyatukan kedua tangannya, berpura-pura hormat dan berkata akan mengingat ajaran kepala klan Tang. Setelah itu, dia dan pamannya berbalik ke arah para tamu, menyampaikan permintaan maaf karena telah menimbulkan keributan. Menyaksikan sandiwara itu, Sohye diam-diam terkejut dengan sikap kurang ajar Tang Yonghui. Paman Tang Yonghui berbalik dan berbicara kepada Mu Hyuk, mengeluh bahwa jika di rumahnya ada tuan muda yang membuat pusing, maka di rumah ini ada keponakan laki-laki. Suasana pesta telah hancur total. Para tamu mulai mengeluh dan pergi. Berbeda dengan yang lain, Sohye diam-diam merasa senang, berharap pesta akan segera berakhir. Tuan muda Zhuge melirik Sohye dan diam-diam mengingatkannya untuk bersikap sopan, tetapi Sohye hanya berpikir bahwa dia harus berdiri sementara yang lain duduk. Namgung Hui duduk di meja pesta, dengan ekspresi termenung dan sedikit terkejut. Ayahnya menyadari hal itu dan bertanya, tetapi Namgung Hui hanya menjawab bahwa tidak ada apa-apa. Segera setelah itu, Namgung Hui berdiri, beralasan ingin pergi ke toilet untuk meninggalkan meja. Atas permintaan Namgung Hui, Sohye mulai menuntunnya. Saat mereka lewat, Dang Jung mengikuti punggung Namgung Hui. Dia diam-diam mengamati kedua anak itu meninggalkan aula pesta. Sesampainya di halaman luar, Namgung Hui kembali berjalan lurus ke depan dengan tegas. Sohye dengan bingung memanggilnya kembali, mengatakan bahwa toilet berada di arah yang berbeda. Namgung Hui berbalik dan dengan santai berkata bahwa dia tidak perlu pergi ke toilet lagi. Dia tersenyum menjelaskan bahwa tetua Raja Racun telah memintanya untuk membawanya pergi ke suatu tempat selama sekitar 1 jam. Sohye benar-benar terpana dengan pengungkapan tak terduga ini. Dia mulai menyimpulkan, bertanya-tanya apakah Dang Jung telah meminta bantuan Namgung Hui. Menyadari kakek buyutnya tahu kakinya sakit dan sengaja menciptakan kesempatan baginya untuk beristirahat, Sohye diam-diam menghargai kebaikan hatinya. Namgung Hui bertanya apakah dia tahu tempat di mana mereka bisa menghabiskan waktu. Setelah berpikir sejenak, Sohye mendapat ide dan bertanya apakah dia pernah ke Hogawon. Namgung Hui menunjukkan rasa ingin tahu terhadap nama yang asing itu. Sohye dengan bangga memperkenalkan Hogawon, sebuah taman yang indah dengan paviliun dan danau. Dia menjelaskan bahwa ini adalah halaman belakang yang dikhususkan untuk tamu terhormat, dan Namgung Hui hanya bisa berseru kagum.
Dia mendongak melihat kelopak bunga sakura yang berjatuhan tertiup angin, benar-benar terpesona oleh pemandangan itu. Nanggung Hui melantunkan sebuah puisi tentang bunga sakura yang hanyut terbawa air, membuat Sohye diam-diam mengagumi pengetahuannya. Setelah itu, dia berbalik dan mengundang Sohye untuk duduk di sampingnya di pagar. Nanggung Hui mendesak, dan Sohye dengan senang hati setuju. Sohye ragu-ragu duduk di samping Nanggung Hui, berpikir bahwa tidak apa-apa karena tidak ada orang di sekitar. Dia tiba-tiba terpukau oleh pemandangan di depannya. Saat keduanya duduk menikmati pemandangan, Sohye menyadari bahwa musim semi telah tiba tanpa disadarinya. Nanggung Hui juga diam-diam menikmati hembusan angin musim semi yang hangat. Sohye tersenyum puas, merasa begitu rileks hingga bisa tertidur. Tiba-tiba, kakinya tergelincir dari pagar. Sepatu Sohye terlepas dan jatuh tercebur ke air. Dia bingung tidak tahu bagaimana cara mengambil kembali sepatunya. Seketika, Nanggung Hui melesat pergi dalam keterkejutan Sohye. Sohye panik melihatnya tanpa ragu melompat ke air, sementara dia hanya menyuruhnya untuk tetap berdiri. Nanggung Hui dengan cepat muncul ke permukaan dan berkata bahwa dia sudah mendapatkan sepatunya. Sohye khawatir melihat seluruh tubuhnya basah kuyup. Dia berlutut di depan Sohye yang bingung dan menyuruhnya untuk tetap berdiri. Nanggung Hui dengan lembut menggunakan ujung jubahnya untuk mengeringkan kaki telanjang Sohye dan berkata bahwa seorang nona muda tidak seharusnya membiarkan kakinya telanjang. Terlalu malu, Sohye buru-buru ingin melakukannya sendiri dan meminta kembali sepatunya. Nanggung Hui tersenyum menenangkan, menyuruhnya menunggu sebentar karena dia hampir selesai. Dia dengan hati-hati memasangkan kembali sepatu yang sudah dikeringkan ke kakinya. Sohye mengingatkannya untuk tidak bersikap baik kepada siapapun seperti itu. Tetapi Nanggung Hui dengan polos menjawab bahwa ayahnya selalu membantu ibunya memakai sepatu. Kata-katanya membuat Sohye membayangkan pemimpin klan Namgung sebagai seorang suami yang lebih setia daripada penampilannya. Nanggung Hui dengan malu-malu mengatakan kepada Sohye bahwa dia bukanlah orang biasa. Dia berjanji bahwa ketika kembali ke kediaman, dia akan secara resmi mengirimkan sesuatu kepadanya. Sohye dengan bingung bertanya lagi, tetapi Nanggung Hui hanya menjawab bahwa itu adalah rahasia. Dia segera mendesaknya untuk mengganti pakaiannya yang basah kuyup, tetapi dia menganggap itu tidak masalah. Sohye dengan tegas mengatakan bahwa wisma tamu ada di dekat sini dan sebaiknya dia mengganti pakaian. Nanggung Hui khawatir jika terlihat, dia akan kehilangan semua martabatnya karena orang-orang akan berpikir dia sedang bermain air. Dia mengingatkan bahwa cuaca masih dingin, tetapi dia dengan percaya diri menjawab bahwa seorang seniman bela diri tidak akan tumbang hanya karena basah. Akhirnya, dia menyerah dan setuju untuk mengganti pakaian, membuat Sohye tersenyum puas. Nanggung Hui tiba-tiba meraih lengan bajunya. Dia tersenyum cerah dan bertanya apakah dia akan menemaninya ke wisma tamu. Sohye dengan senang hati setuju untuk menemaninya. Dia berpikir dalam hati betapa beruntungnya paviliun tamu sedang kosong. Dengan begitu, tidak akan ada yang melihat keadaannya yang basah kuyup. Sohye terkejut saat menyaksikan Nanggung Hui berganti pakaian dengan kecepatan kilat dan bertanya-tanya apakah ayahnya tahu tentang ini. Setelah selesai berganti pakaian, Nanggung Hui mengajak keduanya kembali ke aula perjamuan. Mereka berjalan bersama di bawah rindangnya pepohonan hijau. Nanggung Hui tiba-tiba bertanya pada Sohye tentang rencananya untuk besok. Dia menjawab dengan acuh tak acuh bahwa mungkin tugas-tugas sehari-hari menunggunya. Dia terlihat tidak senang, tetapi Sohye menegaskan bahwa dia juga harus bekerja besok. Nanggung Hui terlihat kecewa dan menerimanya. Sohye berpikir dalam hati bahwa meskipun dia terlihat sedih, dia tidak bisa berhenti bekerja sesuka hati. Tepat pada saat itu, seorang pelayan lain mendekat dan meminta izin untuk berbicara dengan Nanggung Hui. Dia menjelaskan bahwa aula perjamuan kekurangan orang dan bertanya apakah dia bisa membawa Sohye bersamanya. Nanggung Hui segera menolak, dengan tegas menyatakan bahwa Sohye akan pergi bersamanya. Sohye tersenyum menenangkan, menyuruhnya untuk pergi duluan dan dia akan menyusul. Dia dengan enggan setuju tetapi berpesan padanya untuk kembali dengan cepat, dan Sohye berjanji akan segera bertemu lagi. Setelah Nanggung Hui pergi, kedua pelayan itu berdiri mengawasi. Pelayan itu memanggil Sohye dengan nada meremehkan, membuatnya diam-diam merasa tidak nyaman. Sohye mengikuti dan bertanya kemana mereka pergi, tetapi hanya menerima jawaban singkat. Dia menyadari wajah familiar ini milik kelompok Xinyang dan mulai curiga dia akan diintimidasi lagi. Sohye berhenti, menuntut untuk diberitahu tujuannya. Tiba-tiba, sebuah ember air kotor datang entah dari mana, langsung disiramkan ke Sohye. Ember kayu kosong itu berguling-guling di tanah. Pelaku utama muncul, yaitu pemimpin kelompok Xinyang bersama komplotannya, menyindir bahwa kucing yang jinak pun pada akhirnya akan memanjat dapur. Seluruh tubuhnya basah kuyup dan kotor. Sohye tertegun mendengar perkataan penuh makna tersembunyi itu. Pemimpin kelompok Xinyang maju, mempertanyakan apakah ini rencana Sohye, menuduhnya merayu pewaris keluarga Namgung. Dalam imajinasinya, Sohye sedang menggunakan taktik kecantikan untuk membuat Nanggung Hui berganti pakaian karena dirinya. Sohye menjawab dengan marah,
Menyebut perkataan itu omong kosong dan mencemooh lawan yang terlihat seperti sisa makanan anjing, membuat seluruh kelompok tertegun. Sohye tersenyum dingin, menyatakan bahwa dia belum selesai berbicara. Dia dengan marah mempertanyakan siapa yang mengajari mereka trik menyiram air kotor yang pengecut itu dan bertanya apakah mereka gila. Pemimpin kelompok pelayan itu berteriak dengan cemburu, menganggap Sohye seperti lintah tak tahu malu yang telah merebut kesempatan Asae untuk menghadiri perjamuan. Sohye dengan tenang menjawab bahwa jika begitu, suruh saja Asae pergi, tidak perlu menggunakan trik kotor ini. Dia menyindir bahwa mereka hanyalah budak yang memperebutkan kasih sayang, membuat pemimpin itu dengan marah membantah bahwa dia dibayar dengan layak. Terlalu marah, pemimpin itu mengangkat tangan hendak menampar Sohye untuk memberinya pelajaran. Namun Sohye dengan cepat mencengkeram pergelangan tangan lawannya, dengan tatapan tajam bertanya balik bagaimana dia berani menyentuhnya. Dengan suara kerak, pergelangan tangan penyerang itu patah, membuatnya jatuh berteriak kesakitan sementara komplotannya ketakutan. Sohye melihat tangannya, bertanya-tanya mengapa itu bisa patah semudah itu. Pemimpin itu bangkit, menyebut Sohye anak yatim piatu tak tahu berterima kasih yang berani menyentuh orang dari keluarga Tang. Tetapi Sohye hanya dengan tenang bertanya balik siapa dia. Ditanya balik, dia tergagap menjelaskan bahwa ibunya juga berasal dari keluarga Tang. Sohye dengan dingin mengungkapkan bahwa lawannya bahkan tidak memiliki nama keluarga Tang dan hanyalah seorang penipu. Kehabisan kata-kata, pemimpin itu hanya bisa gemetar dalam kemarahan dan mengulangi hinaan bahwa Sohye hanyalah anak yatim piatu. Aura pembunuh terpancar dari pemimpin itu. Dalam kemarahan, dia mengeluarkan sebilah pisau dan menyerbu ke arah Sohye, bersumpah tidak akan memaafkan. Kedua pelayan lainnya berteriak panik, memanggil nama pemimpin itu, Sim Yang, dan mencoba menghentikannya. Sohye tetap berdiri di tempat, dengan menantang bertanya, apa yang akan terjadi jika dia tidak menyerah. Sim Yang mengancam akan merusak wajah Sohye, tetapi Sohye hanya dengan tenang mempersilakannya. Melihat ketenangan Sohye yang menakutkan, tangan Sim Yang yang memegang pisau mulai gemetar. Mata pisau yang tajam menyayat pipi Sohye, meninggalkan sedikit darah. Meskipun terluka, Sohye menyeringai, menantang penyerang itu apakah dia bisa menanggung konsekuensinya. Sim Yang gemetar menyadari dia baru saja menyerang anggota keluarga Tang. Dalam kemarahan, Sim Yang menyerbu hendak menusuk Sohye, tetapi dia hanya dengan tenang berpikir dalam hati tentang kelambatan lawannya. Tiba-tiba, sebuah tangan yang kokoh dengan sigap mencengkeram pergelangan tangan Sim Yang yang memegang pisau. Pisau itu jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Seorang pria berjubah hijau muncul, membuat Sim Yang ketakutan memanggil nama Dang Jung. Pria itu, Dang Jung, dengan tegas memarahi Sim Yang karena telah mencoreng nama keluarga Tang. Dengan tatapan tajam, dia memperingatkan bahwa dia telah melampaui batas wewenangnya. Dang Jung memerintahkan kelompok pelayan yang gemetar itu untuk kembali bekerja, menyatakan akan melaporkan insiden itu kepada kepala pelayan. Sim Yang hanya bisa menunduk patuh dalam kemarahan. Sohye diam-diam mengamati mereka melarikan diri. Dang Jung berbalik memanggilnya, membuat Sohye terkejut menjawab. Dia memberinya sehelai sapu tangan bersih untuk membersihkan lukanya. Setelah itu, dia menasihati Sohye agar tidak membuat masalah lagi karena Dang Jung sudah memiliki terlalu banyak hal untuk dikhawatirkan. Sohye tersenyum canggung, memohon padanya untuk merahasiakan masalah ini. Tang Jung menolak dengan tegas, membuat Sohye diam-diam mengeluh bahwa dia tamat. Setelah itu, di kamar pribadinya, Sohye dengan cemas melihat pakaian barunya. Dia mencoba gaun berwarna krem itu, merasa sedikit canggung karena terlalu pendek. Seorang pelayan baru memuji pakaian yang dikenakan Sohye dan fakta bahwa dia telah mandi bersih. Sohye berterima kasih kepada pelayan bernama Kyung Ah, yang dengan canggung menjawab bahwa itu hanya karena Sohye terlihat sangat membutuhkan bantuan. Sohye menggoda, mengingatkan pertemuan pertama mereka ketika Kyung Ah memperlakukannya seperti hantu, dan Kyung Ah tergagap menjelaskan bahwa itu karena dia ketakutan. Sohye bercanda lalu dengan tulus mengakui bahwa tanpa Kyung Ah dia akan tetap dalam kondisi buruk karena semua orang menjauhinya. Kyung Ah dengan marah mengeluh tentang kekejaman kelompok pelayan Xinjiang, dan Sohye sepenuhnya setuju. Sohye tiba-tiba menyadari telapak tangan Kyung Ah tergores dan dengan ramah bertanya. Dia menawarkan untuk membawa salep yang bagus ke kamar untuk dioleskan pada Kyung Ah, dan teman barunya itu dengan canggung setuju. Percakapan mereka terganggu oleh panggilan dari luar, dan Sohye menyadari itu adalah kakak Songji. Songji masuk, mengomentari penampilan bersih Sohye sebelum mengumumkan bahwa Dang Jung sedang mencarinya. Sohye terkejut, diam-diam menduga bahwa Seventh Elder telah melaporkan masalah yang dia buat kepada kakeknya. Dia buru-buru meminta maaf kepada Kyung Ah, berjanji akan berkunjung nanti, sementara Kyung Ah dengan cemas menasihatinya untuk berhati-hati. Adegan beralih ke bangunan lain di kompleks saat senja. Sohye berdiri di depan pintu kamar Dang Jung, gemetar meminta izin masuk dan diam-diam berharap tidak akan dimarahi terlalu banyak. Sebuah suara dingin dari dalam mengizinkannya masuk,
dan dia dengan ragu melangkah melewati ambang pintu. Dang Jung segera memarahinya karena tidak bisa diam bahkan selama 1 jam, dan So-hee bergumam meminta maaf. Dia melanjutkan ceramahnya, mengatakan bahwa untungnya Geun Myeong lewat dan mengingatkan bahwa dia telah menyuruhnya untuk berhati-hati. Tiba-tiba, terdengar suara benda porselen pecah berkeping-keping. So-hee ngeri menyadari bahwa Dang Jung baru saja menghancurkan barang porselen berharganya yang terakhir dalam kemarahannya. Segera setelah itu, Dang Jung tiba-tiba mengulurkan tangan, mencengkeram dagu dan wajah So-hye dalam keheningan yang menakutkan.